pikiran kita buka cabang kan untuk menambah income ya, tapi ternyata enggak, nambah capek. Saya punya cabang di Pasar Minggu, saya pikir di sini nggak ada warteg yang pakai ruangan AC, saya bikinlah di situ. Selama 2 bulan nggak ada orang yang masuk. Tutup dong. Jadi jangan pernah melihat orang itu kelihatannya kumuh, dia jualan burung, pakainya lusuh. Nalurinya saya yang sok kaya gitu kan, sok mampu beliin ikan, ternyata salah. Saya harus belajar, jangan memandang orang itu dari segi covernya. Bisa terjadi CEO yang lagi menyamar gitu. Jangan salah mas, aku punya coffee shop yang untungnya kalah sama warteg. Coffee shop serius? hanya gaya hidup aja. Ya kan belum tentu semua coffee shop kali. Betul, tapi Iya. secara modal tinggi banget kan. Kalau bikin coffee shop satu, itu bisa bikin warteg puluhan mas. Oh ya kalau warteg kan dia trafiknya cepet banget ya. Balik modalnya berapa lama sih mas? Kalau bicara lagi bagus-bagusnya 1 tahun bisa balik. Kita kasih solusi. Ini dia nih bosnya warteg Karisma Bahari. Wih, mantep. Nanti teman-teman tonton sampai akhir ya. Kalau yang mau franchise, beliau punya 1000 cabang loh seluruh Indonesia. Pantesan bisa bikin taman wisata gratis. Asik. 800 hektar. Bukan baru 800 meteran, 8.000. 8.000. Lagi masih berkembang. Bentar lagi mau 8 hektar. Insya Allah. Masya Allah. Keren loh. Ini definisi orang sukses adalah sebaik-baiknya orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Itu kuncinya tuh. Ya kan warteg Bahari sama warteg Karisma Bahari sebetulnya semua warteg kok pakai Bahari semua ya? Iya, karena kebetulan warteg kan singkatannya warung Tegal. Jadi rata-rata kan pasti dari sana kan. Jadi Iya. membawa slogan kota Tegal adalah Tegal Kota Bahari. Oh. Jadi setiap warteg merek apa aja pasti buntutnya ada Baharinya. Nanti kita cari tahu loh ya. Soalnya Karisma Bahari ada yang logonya tuh beda-beda tuh, ada 2 tuh. WKB sama ada yang sendok garpu pisau. Nanti kita cari tahu nih mana yang bener nih. Dan serunya adalah nanti kenapa kita bahas perwartekan, karena ini adalah channelnya para pengusaha. Teman-teman bisa belajar di sini. Fenomenalnya kan ada warung dalam warung, yang katanya ekonomi lagi melemah, daya beli menurun. Terdampak nggak nih warteg nih? Soalnya ukurannya makanan guys. Jadi membuktikan bahwa Indonesia beneran gelap apa enggak. Terbukti bahwa Indonesia ini adalah tidak baik-baik saja atau enggak. Apapun itu bentuknya, yang penting ukurannya kalau versi saya adalah dari makanan. Kenapa? Karena orang mau susah atau tidaknya pasti makan. Betul. Nah, cuma akan lebih berasa ketika beneran tidak baik-baik sajanya kalau bela-belain makanannya sampai ngirit-ngirit apa enggak. Itu ukur tuh. Yang kemarin mungkin nasi, telur, ayam. Sekarang nasi sama kuah doang. Asik ya kita bahas ya. Emang bener Pak, putus. Jadi Mas Yudi ini putus SD, sekarang punya 1000 warteg, 1000 cabang. Sekarang udah, kalau dulu kan slogan kita siap mewartakan Jabodetabek dulu, ya kan. Tapi sekarang sudah berubah, siap mewartakan Indonesia. Wah, semua akan Tegal pada waktunya guys. Di Tegal sendiri pun gak ada warteg itu. Mungkin pikirannya di sana kan kota warteg. Jadi masa mau makan warteg di tempat warteg itu sendiri, di sarangnya warteg gitu kan. Iya. Kayak mungkin warung Padang, mungkin di Padang nggak ada tulisan warung Padang, mungkin ya, aku sendiri nggak tahu. Padahal sebetulnya ada, nyatanya warteg kayak ditulisin warteg. Cuma dulu nggak berani, orang-orang mungkin nggak berani istilahnya, apalagi warteg franchise itu nggak berani istilahnya buka di daerahnya sendiri. Kalau saya coba di kampung saya sendiri, di desa saya sendiri, saya buka wartegnya gitu kan. Jadi Mas Yudi kan asli Tegal kan? Betul. Istri sama? Sama. Jadi benar-benar keluarga Tegal semua tuh ya? Tegal betul. Sejarahnya gimana sih dulu? Ini mundur dikit ya. Dari mulai kapan nanti akhirnya punya warteg Karisma Bahari, dan sekarang banyak yang ngaku-ngaku apa segala macamnya gitu ya. Betul. Dari tahun berapa tuh Mas? Saya lupa, intinya saya lulus SD, saya 3 tahun 4 tahun saya itu bantuin orang tua itu bertani bawang merah. Oh, petani. Ya, keluarga saya petani dan pedagang juga. Ibu saya pedagang tempe, kalau bapak saya petani bawang merah. Nah, setelah kisaran 3 tahun 4 tahun saya tuh hijrah di Jakarta, jualan gerobak rokok pinggir jalan. Nah, itu kisarannya antara 8-10 tahun saya tuh jualan rokok. Oke. Rokok yang dulu kan masih banyak kan gerobak-gerobak rokok di pinggir trotoar Tahu. gitu kan. Tahu.
Itu saya di sana di kawasan industri Pulau Gadung daerah Jakarta Timur. Dulu saya berangkat dari sana. Belum ada nih warteg-warteg belum ya? Warteg sudah ada, cuma kan aku belum punya modal, jadi bisanya jualan rokok yang modalnya ringan lah Enggak, gitu. bukan. Berarti enggak sambil paralel jualan warteg juga enggak kan? Enggak, Masih jualan asongan itulah ya. betul. Oke, terus Terus mertua kan ya mungkin pengen anaknya ya, anak mantunya ini ada perkembangan secara ekonomi, mungkin dengan warteg. Kalau jualan rokok kan mungkin dia dapat untung 10-20 ribu, tapi kan untuk makan untuk apa? Ya nggak seberapa lah gitu kan. Tapi akhirnya ya aku ngomong sama mertua bahwa ya nanti dulu mah istilahnya nunggu kita punya modal. Kita kan jualan rokok juga nyari modal untuk siapa sih nggak pengen punya warteg juga gitu kan. Ya udah kalau itu kan nanti kelamaan, lebih baik gini aja deh, mama pinjemin sertifikat untuk kamu pinjam di bank untuk modal, itu loh Mas Dery. Aku juga ngeri-ngeri sedap ini gitu kan, soalnya kan takutnya nggak jalan gitu kan. Nantinya disita rumah mertua lagi, udah kita nebeng tinggal sama mertua, rumahnya disita gara-gara menantunya kan gak lucu juga gitu. Tapi karena mertua bersikeras, ya udahlah nggak apa-apa mah, aku bilang gitu. Lah akhirnya dipinjemin mertua zamannya itu 3 juta zamannya dulu ya. 3 juta di bank, 3 jutanya aku pinjem teman saudara lah. Bukalah pertama warteg kaki 5 juga tuh di daerah Cilandak, samping kantor kecamatan Cilandak, saya di situ. Hah? Oh, masih ada nggak sekarang? Sekarang sudah kegusur di eranya Gubernur Ahok. Oh, lo emang tadinya liar? Enggak, dikelola oleh kecamatan, ditata rapi sebetulnya. Kok kena gusur? Ya karena itu sekarang kan mungkin daerah situ kan makin ramai kan, di situ kan ada gereja, ada masjid, ya kan ada kantor kecamatan. Jadi pedagang yang untuk yang permanen itu kan kita kayak semi permanen. Itu udah digusur, tapi sekarang masih ada, tapi pedagang-pedagang yang pakai tenda cuma yang pagi, siang bubar, yang sore ganti orang lain kayak gitu. Eranya seperti itu dulu. Dulu awal-awalnya saya buka warteg ya warteg kaki 5 seperti itu. Tapi di situ aku beli cuma setengah doang Mas Dedi. Jadi 3 bulan saya dagang warteg, 3 bulan saya harus dagang asongan rokok lagi gitu kan. Cuma pikiran saya kalau 3 bulan dagang warteg saya harus bisa nyetorin bank 6 bulan. Oke. Jadi biar saat saya dagang rokok zona nyaman, saya nggak mikirin setoran bank gitu loh. Oh alah. Iya, jadi kalau aku harus setor bank dari hasil jualan rokok kan kayaknya nggak nutup gitu kan. Tapi warteg lumayan ini gitu kan. Jadi kalau sebulan saya setornya 2 bulan gitu kan. Jadi pas nanti kita pindah ke dagang rokok lagi, saya udah nggak mikirin setoran banknya. Dan itu aman nggak selama setoran itu? Aman, alhamdulillah. Saya nggak pernah istilah ada telat-telat, nggak pernah. Hanya dari situ aja? Apa ada tambahan investor? Nggak ada, dari situ aja. Oh, sampai berapa tahun? Itu dulu 3 tahun lah. 3 tahun dapat berapa cabang? Enggak, maksudnya kita pertama modal kan kita pinjam di bank. Kita belum buka franchise, kita masih warteg pribadi. Oh, satu itu aja di Cilandak itu ya? Satu itu aja di Cilandak. Selama 3 tahun itu? Selama 3 tahun lebih gitu kan. Tapi setelah saya punya modal lama-lama bank udah ketutup, kita punya modal. Akhirnya saya buka cabang. Cabang saya pertama di daerah Gancit, Gandara City sana. Tapi ternyata setelah saya buka di sana, pikiran kita buka cabang kan untuk menambah income ya. Taunya. Tapi ternyata enggak, nambah capek. Warteg emang stigmanya luar biasa loh guys. Nanti mungkin Mas Yudi klarifikasi ya. Ada oknum karyawan warung dalam warung lah. Ya kan, beli bahan baku sendiri ntar diputer lagi sama dia lah. Nyolong lah. Harus ditongkrongin kalau punya warteg. Dulu tuh saya sempat ya sama keluarga sempat diskusi, kita buka warteg capek. Harus ada saudara yang mantengin lah. Ya kan, apalagi biasanya ya stigma-stigmanya apa aja sih warteg tuh? Iya, justru makanan basi, dibuang kalau nggak laku. Betul. Capek. Terus akhirnya pas buka cabang malah nambah masalah. Iya, soalnya saya ke cabang ke daerah Gancit itu ke sana tuh kalau pagi ngantri belanja, terus malam ngambil duit untuk belanja gitu kan. Pas saya ke sana ngambil uangnya dapat sekian tapi belanjanya banyak banget. Berarti harusnya omsetnya lebih tinggi sebetulnya. Harusnya kan, karena saya kan megang sendiri di Cilandak kan. Kok ini cuma karyawan, ada yang saya ke sono karyawannya tahu kemana, ada yang pulangnya pagi yang jatahnya harus pagi bangun tapi dia baru pulang gitu kan. Lah justru hikmahnya di situ. Kenapa? Hikmah saya stres. Cara Tuhan untuk meningkatkan derajat saya itu dari saya stres. Oke, kok bisa? Iya, habis itu
saya ngobrol sama temen kan pas pulang kampung. Heeh. "Kamu mau nggak dagang? Kamu sekarang lagi nganggur," gitu kan. Dagang cuma rujak apalah di kampung lah istilahnya, dagang-dagang yang cuma 1.000 2.000 rupiah. Iya. Udah mendingan kamu dagang warteg minimal kamu mau makan apa aja bebas. Lah sekarang di sana kontraknya sebulan sekian. Pokoknya intinya kamu jualan di sana daripada saya stres, nanti sebulan kalau ada hasilnya bagi 2. Gitu doang, nggak ada laporan apa-apa. Oh. Jadi yang penting kontrakan nih ketemu umpamanya sebulan 3 juta nih. Dia ada uang 5 juta berarti sisa 2 juta, ya udah berarti kamu 1 juta, saya 1 juta. Itu cuma modal kepercayaan Loh, aja Mas Heri. kalau dibohongin? Ya nggak masalah juga gitu loh. Kalau pikiran aku sering kasih masukan teman saya gini, aku adalah orang yang bisa dibohongin. Tapi insya Allah kalau kamu dapat 3 juta nggak punya 2 juta, insya Allah saya dapat 1 juta berkah. Kalau kamu yang dapat 2 juta tapi hasil bohong, aku yakin musibah. Bagus. Dan sampai detik ini ada warteg saya yang nggak pernah laporan sampai bertahun-tahun, itu pun saya masih percaya. Loh, nggak lapor itu tapi tetap ada uangnya kan? Ada, tapi kan mereka sebetulnya bisa memanipulasi. Iya. Contoh omset 2 juta, kita ngomong 1,9 bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Jangankan manual, yang secara komputerisasi aja bisa dibohongin gitu. Iya betul. Kalau kita pikirannya usaha, pikirannya ketakutan, nggak akan jalan kalau menurut saya. Kalau ketakutan dilebihkan, ya sekarang nggak usah jauh-jauh. Menteri Agama aja bisa korupsi nggak? Wah bisa. Yang membidangi agama. Makanya kalau orang usaha pikirannya ternak lele nanti jualnya gimana, kalau ada yang mati gimana, kalau kebanjiran gimana, ya nggak akan jalan dia. Ketakutannya yang ditinggikan gitu kan, yang dibesar-besarkan ketakutan, Iya. nggak ada habisnya. Saya minum begini, nanti saya kencing bayar 2.000 gitu kan. Bagus nih analoginya deh. Ya Nggak logikanya minum-minum, begitu. ginjal hancur tuh. Nah Iya, iya kan iya, iya, serba salah kan, nanti makan banyak, nah nanti saya BAB bayarnya di mana, jauh nggak dari sini. Coba kalau di PIK pakai QRIS lagi BAB. Iya, 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 iya. Jadi kalau menurut aku kalau usaha dibesarkan ketakutannya dia nggak akan jalan. Jalan-jalan aja kalau saya mah. Tapi kan harus pakai ilmunya, Mas. Betul. Kan harus ada ilmunya. Masa main jalan-jalan aja kalau dibohongin. Belum lagi oknum-oknum kuli ngakunya proyek di sebelah lagi dibangun, taunya ada orang lain. Anggaplah dia juga kuli beneran di situ gitu kan. Pas makan, taunya kasbon ngilang, proyeknya udah selesai dia kabur. Kan kayak gitu-gitu kan harus ada ilmu yang mendasar gitu loh. Ini yang agak susah kalau untuk saya jelasin karena saya tidak sekolah kan, tidak sekolah tinggi, tidak Oke. sekolah manajemen. Iya, iya. Ya kan? Iya. Lah, ilmu saya itu cuma kepercayaan aja. Jujur aja ilmu saya cuma kepercayaan. Tapi dari saya percaya sama teman itu sampai detik ini saya bertahan, saya masih mengembangkan yang lainnya gitu loh. Jadi mungkin kalau orang-orang yang sekolah ini bisnis konyol mungkin ya, katakannya bisnis konyol. Tapi Oke. investor-investor aku itu orang-orang hebat banyak di situ. Oh, investor yang dimaksud adalah mitra ya. Betul. Berarti dia buka franchise ya. Betul, saya udah Oke. jelaskan kalau di warteg itu manual, Pak. Tapi kalau pikirannya nanti gimana, semuanya bisa dimanipulasi. Contoh nih, aku pernah nih dibikin kayak dulu pakai tab gitu kan. Oh Jadi iya, makan kan, point of sales ya? POS ya? nasinya diklik, Iya tahu. minumnya diklik, belum oreknya, belum apanya. Yang protes siapa? Konsumennya lain, ngitung gitu aja lama banget sih, bilangnya gitu malah. Oh pernah kejadian? Sering, makanya akhirnya investor sendiri nyerah. Iya ya betulnya warteg kok ternyata kayak gini. Beda dengan kayak resto, kita duduk manis, ya kan tinggal panggil aja udah nyamperin. Kita untuk bayar nggak usah ke tempat kasir, tempatnya nyaman. Kalau warteg kan orang pada buru-buru malahan, apalagi jam makan. Jam makan kadang-kadang kalau jam-jam siang nih, orang yang ngerokok aja nggak enak ngerokok di sini, kayaknya orang udah banyak yang mau masuk gitu kan, keluar dengan punya kesadaran sendiri. Jadi kalau kayak pembayaran semacam QRIS paling mah gampang itu bisa. Tapi kalau secara kayak istilahnya harus detail itu nggak bisa. Belum bisa. Mungkin bukan karena sistemnya kali, Mas. Hmm. Bisa jadi memang karyawannya belum terlatih. Udah Kan sering kayak gitu udah Mencet itu kan dicoba. bukan lebih cepat ya harusnya. Lama dong malahan. Malah lama. Kan teknologi kan artinya membantu dengan perubahan yang begitu cepat. Beda masalahnya ini beda dengan restoran. Bedanya seperti itu. Mas jadi bisa lihat sendiri dan nanti Iya, cek iya. sendiri. Justru orang yang mau bayar akan protes lama amat sih ngitung nasi telur orek ini aja. Ya sekarang tadi gini, minumnya diklik, sayurnya diklik, nasi putihnya diklik, belum menunya tuh ada 3, ngekliknya 3 kan, nasinya 4, 5-nya minuman, udah begitu uangnya apaan ya? 100-an apa 50 ribuan mamanya kan. Iya. Itu butuh proses yang lama, tapi kalau secara manual 15.000, 12.000 itu cepat. Kan sama aja ngomong nulis kan. Nulis gak sih? Warteg?
Hah? Oh diomongin ya? Diomongin langsung, "Pakai apa, Pak?" Gitu kan. Iya. Pakai telur, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Karena kita udah terbiasa, Oke. tek 17.000, 15.000 Oh, udah kayak kalau nggak gitu. klik dia nyari gambarnya dulu ya? Ya lamanya seperti itu. Beda kalau restoran kita duduk santai, gitu kan, tempatnya Oh, nyaman. ternyata ada behavior atau perilaku konsumennya pengennya kalau di warteg tuh ngebut cepet. Karena dia harus balik kantor lagi. Betul. Oh. Dan tempatnya kan nggak nyaman karena harus berjejer karena orang makan tuh. Iya. Kayak sampingnya Mas Dery orang lain, samping Iya. kanan kirinya orang lain, kan risih juga, kelamaan juga. Kecuali lagi nyantai jam 3 sore, jam 2 dia bisa ngerokok sebatang, bisa 2 batang masih bebas aja. Tapi kalau jam-jam kantor, kantor istirahat, nggak bisa seperti itu. Bisa dicek deh warteg-warteg yang ini, kecuali yang udah kelasnya resto. Kita kan punya nih, contoh di rest area 166 itu ada WKB dan 164 juga ada WKB. Itu udah pakainya seperti itu. Beda kelas lagi, beda pasar lagi, marketnya udah berbeda. Harganya Kalau juga itu lebih bisa. agak sedikit mahal. Mahal karena dia kan di rest area, sewanya udah ketahuan kan. Oh iya. Sebenarnya ujung-ujungnya mah sebenarnya sama, cuma karena beban yang dialami Lihat, karena sama kita kan wartegnya sewa ya. ruko paling-paling 4 meter, 5 meter kali berapa itu harus dibagi kamar 2, harus dapur, harus ini kan nanti tempatnya kan nggak begitu besar akhirnya. Kalaupun bisa besar, tapi kan kita nggak nutup operasional. Contoh daerah Cinandak sini nih ya, makanya emang ada kontraknya 100 juta. Tempatnya yang gede, nggak mungkin bisa, deh. nggak mungkin. Gitu loh. Sedangkan kalau warteg pengennya ya kita nyarinya yang murah lah, istilahnya 50 ke bawah. Oke. Ya gitu. Berarti ada yang ngomong kalau warteg itu adalah keuntungannya tipis, itu harus punya banyak dong berarti franchise ya? Kalau satu nggak berasa. Betul, kalau makanya dulu kan gini, kenapa aku bisa mengembangkan ini, karena saya tuh belajar secara diam-diam dari keluarga, dari teman-teman. Kok warteg capek banget ya, kalau nggak sakit, kalau nggak lebaran, kalau nggak hajatan, dia nggak ada liburnya. Dan dia kayaknya nggak bisa menikmati hidup, dalam arti gini, minggu aku pengen jalan-jalan sama anak istri tuh nggak bisa, sayang minggu rame, selalu pikirannya seperti itu, yang saya amati. Oke. Jadi dulu aku punya keinginan, saya pengen punya warteg, tapi saya tidak harus 100% di warteg. Oke. Ya jadi saya harus percaya sama orang. Makanya cabang saya dipasarin sama temen, ya kan. Nih kamu dagang di sini, pokoknya sebulan dapat berapa bagi 2, udah selesai gitu doang. Oke. Sampai bikin 2, bikin 3, aku kayak gitu. Tapi kan lama-lama teman saya tadi pengen punya sendiri kan, masalahnya kan. Yang tadi bagi hasil ya. Iya. Ya kan? Nih, aku bagi hasil dapat 5 juta. Nih kalau sendirian dapat 10 juta dong. Gitu kan pasti Iya. pikirnya Iya. setiap orang akan seperti itu. Heeh. Lah itulah akhirnya aku bikin kredit franchise gitu kan. Ya teman saya, "Mas Yudi, kalau aku buka warteg gimana nih? Aku udah punya modal ikut Mas Yudi nih." Iya. Ya kan? "Kamu punya uang berapa?" 80 juta. Aku cek, kayaknya kurang 50%. Ya udah gini aja deh. Kamu 80 jutanya ke sini, nanti kurangannya nyicil setiap bulan setelah kamu dagang. Oh, bisa begitu. Dulunya saya seperti itu. Saya Sekarang? dikenalnya mulai kalau sekarang kan rata-rata investor asing luar, bukan orang warteg. Kalau dulu konsumen saya adalah teman-teman saya sendiri atau tetangga-tetangga di kampung, tetangga desa, tetangga rumah gitu kan. Jadi punya duit 80 juta, 50, 60, dia bisa nyicil nanti sisanya. Mamanya sisanya sampai 100, sisanya 70 juta. Dia nyicil dan nyicilnya nggak flat, nggak kayak di bank. Kalau di bank ketika kita punya angsuran 4 juta kan flat kan. Iya. Kalau di saya enggak. Sebulan ngasih 2, bulan depan 1, bulan depan lagi 3, bulan depan lagi 5, bulan depan lagi kosong, bisa kalau saya. Oke. Masih menarik gak sih warteg tuh? Kayak misalnya karena sekarang udah banyak banget. Ya kan? Yang karisma yang pakai sendok garpu pisau itu punya siapa? Punya orang lain itu. Lah kok bisa? Karisma Bahari juga? Ya plagiat. Jadi gini, jadi dulunya Mas Dery, saya mendaftarkan di Haki, itu Oke. warteg Karisma Bahari nggak bisa. Kata orang Hakinya dengan alasan ada restoran dan hotel namanya pakainya C ya, Carisma lah saya bacanya gitu kan. Jadi nggak bisa karena yang dijual adanya sama nasi gitu bilangnya. Nah akhirnya aku menghak patenkan adalah WKB. Nah itu baru bisa. WKB kan udah di bawahnya ada singkatannya tuh, Warteg Karisma Bahari. Ya. Tapi setelah aku makin booming ya kan, saya diundang beberapa menteri, saya diundang presiden waktu itu, segala macam. Makin booming kan nama Karisma Bahari. Lah adalah tiba-tiba muncul Karisma Bahari dengan logonya Sendok garpu pisau ya itu ya. Iya. Nuntut. Siapa? Dianya nuntut.
Tiba-tiba Enggak, muncul aja tapi nggak nuntut. muncul aja. Karena dia akhirnya dicek di hakinya dia Karisma Bahari, haki saya WKB gitu. Tapi nggak apa-apa tuh. Nyatanya jalan aja gitu kan. Cuma ya banyakan rata-rata yang ke sono akhirnya ternyata Beda. beda, ternyata bukan orang Tegal, Oh ternyata alah. bukan ini. Ditemuin aja nggak bakalan bisa kata orang-orang yang franchise ke sana ya. Ownernya Oh, ditemuin nggak bisa? nggak bisa. Nggak muncul kayak begini nih. Nggak bisa. Ada apa gerangan? Itu yang cerita adalah investor-investor yang ke sana terus akhirnya ke tempat saya. Tuh, hati-hati guys ya. Hati-hati penipuan dalam tanda kutip karena emang bukan punyanya Mas Yudi. Bukan. Kalau kecuali memang mereka mau franchise di sana ya silakan aja Nggak pilihan apa-apa, mereka ya. Pilihan mereka. Tapi kalau dicarinya yang aslinya Warteg Bahari punya Mas Yudi, ya yang WKB ini. Betul. WKB-nya berarti ada logo WKB tapi depannya tulisannya Warteg Karisma Bahari juga kan? Betul. Jadi bukannya Karisma Bahari di sana palsu ya, bukan. Cuma istilahnya kalau pelopornya adalah saya sendiri. Itu bisa dicek ya. Istilahnya ketik nama saya deh di ini pasti muncul ya semua gitu kan. Dan aku tuh nggak pernah ada setting-settingan. Terus contohnya gini, Mas Dery pengen franchise ke aku ya. Itu ada warteg tertentu yang disetting. Jadi test foodnya itu akan disetting. Kalau saya enggak. Dalam arti gini, Mas Dery ke tempat saya depan Rumah Sakit Fatmawati, itu tempat saya di situ. Mau jam 3 pagi, mau jam 5 pagi, mau siang, mau apa, itu bisa masuk-masuk aja. Dalam arti, rasanya cocok atau nggak cocok gitu kan. Kalau dulu aku sempat ngetes soalnya ke franchise yang lain, Rasanya? ternyata bukan masalah rasanya, disetting harus jam sekian, harus di sini, dan di gedung lagi, nggak masuk logika kalau buat Disetting saya. gimana maksudnya? Ya dalam arti tempatnya itu di sebuah gedung gitu loh. Emang kenapa? Ya nggak disetting, ini warteg brand saya ini loh masakannya. Kalau saya kan langsung kita jualan Mas Dery. Kantor saya di depan Rumah Sakit Fatmawati itu saya jualan di situ. Bukan. Saya masih nggak nangkep nih. Settingnya dimaksud di setting apanya sih? Untuk tes foodnya, makanannya, Ya, biar setting itu investor itu menarik. Oh ini Suka. makanannya enak gitu Lah, loh. terus settingan masakan siapa? Lah itu yang jadi masalah, masakannya siapa kan belum tentu masakannya dia. Kau tahu dari mana? Lah kan karena dia settingnya cuma di meja tertentu di kantor gitu loh. Kalau saya kan kalau mau ngecek di tempat saya kan jualan 24 jam. Iya, warteg datang saya aja buka. maksudnya gitu Betul, ya. Lah datang kalau aja. memang dia bawa dari wartegnya terus akhirnya disetting di meja kantor, dia bawa catering rantang gitu gimana? Ya nggak bisa kalau menurut aku, itu mah bisa aja gini, contohnya ada warung di sebelah sana tuh enak nih. Ya kita bisa ngambil aja, beli di iya sana, sih, memang biar Mas Dery tuh percaya Iya, nih iya, masakan saya enak. ya gitu memang loh. nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang Betul, nggak cuma mungkin. kan nggak bisa juga kita bilang pastikan bahwa kalau kita tes foodnya di kantor, kita nyamperin berarti dipastikan itu adalah resepnya beli di luar. Kan belum tentu juga kan? Kalau tempat saya kan bisa dicek dari langsung dapur, dari dia Iya, memang masaknya, dari lebih transparansinya apanya. seperti itu memang. Iya. Setiap saya acara-acara Iya, sering iya. dilihat di dapurnya. Ya kan karyawan saya masak, istri saya sendiri masak. Cuma kan maksudnya biar servis kali ke calon investor, calon mitra yang mau franchise kan ya kita samperin nih ya ke sana ya gitu kan. Cuma mungkin ya kalau mau lebih fair harusnya memang langsung Kalau di tempat saya makanya makannya. setiap 2 kali kantor saya pindah itu semuanya jualan saya. Jadi sayang-sayang juga, dalam arti daripada saya sewa cuma untuk ketemu calon-calon investor, mendingan sekalian saya jualan di situ. Jadi orang investor akan lebih yakin Oh malahan. iya, selain masakan ini beneran dimasak di situ, tempat di situ, di situ. dan kelihatan trafficnya ya. Nah, Orang yang makan betul, berapa kan. banyak ya. Nah, terus kan mamanya Mas Dery mau ke tempat saya secara diam-diam kan bisa. Iya. Saya nggak perlu nyeting. Kalau Mas Dery ngomong sama saya nih, Mas Dery saya mau datang jam 2 siang, saya bisa nyeting dong. Oh iya. Ya bisa aja sih. Bisa. Tapi kalau ini jam berapa aja bisa aja. Oh. Jam berapa aja bisa untuk nyobain lah masakannya enak enggak, harganya ini enggak, itu bisa. Yang pusat justru yang di depan Rumah Sakit Fatmawati. Betul. Coba buka dong Rumah Sakit Fatmawati. Saya sering lewat situ, cuma Samping apotek Haji Waras nempel. iya. Mas Yudi sering di situ. Ya kalau ada janjian saya di situ. Kadang-kadang kan marketing aku yang di situ. Kalau itu pun kalau ada janjian, marketing aku kan ada 10. Oke. Kalau ngomongin usaha kuliner kan biasanya nggak lepas dari operation ya. Supply chain, ya kan buat ya supply-nya lah. Dipatok misalnya kadang dikasih dapur central kitchen, ya kan? Jadi biar dia dekat tuh apa segala macam ya. Ngurusin juga cabang ke cabang pasti nambah masalah. Kalau industrinya warteg gimana ya Mas? Mantaunya? Aku sempat kayak gitu juga Mas, jadi kerjasama dengan yang tukang nganter-nganter gitu kan. Terus? Tapi itu nggak pernah jalan. Sampai
ada yang nganterin 100% kebutuhannya tuh pagi-pagi, tapi nggak pernah jalan karena orang kita rata-rata kan, secara SDM adalah, pendidikannya rendah, umumnya ya, walaupun sekarang sih agak ini ya. Karena mereka suka sebuah kebebasan, dalam arti ke pasar dia lebih fresh, dalam arti fresh dia bisa komunikasi langsung dengan pedagang sayur, pedagang ikan, kayaknya lebih enak seperti itu mungkin ya. Jadi beberapa kali aku kerjasama sama orang pun gagal, saya sendiri punya koperasi pun gagal, jujur aja koperasi untuk ngisi warteg-wartegnya sendiri aja saya gagal. Jadi akhirnya saya pikir, udahlah sekarang, ke ini masing-masing, ke pasar terdekat masing-masing. Contoh kalau daerah sini ya paling yang murah Pasar Minggu dan Kebayoran. Contoh kalau daerah selatan itu. Ini tempat saya Iya di iya. sini. Di dalamnya ada satu ruangan ini. Ini dulu waktu sebelum ini kali. Sekarang mah. Oh, Dan iya di iya. dalamnya itu ada salah satu ruangan yang untuk ya kurang lebih seperti ini, lebih kecil sedikit untuk sering ketemu calon investor. Karena biar investor tuh lebih yakin bahwa saya itu emang jualan di situ. Intinya di depan Rumah Sakit Fatmawati. Heeh. Oh iya saya sering lewat. Iya bener. Sampai Iya nggak deh. waras itu. Itu di di dalam ada satu ruangan Heeh. yang emang kita untuk ngobrol sama calon-calon investor. Bisa ketemu saya langsung. Biasanya awal-awal marketing saya menjelaskan, tapi kalau masih kurang yakin pengen ketemu aku, ya aku akan Oke. nemuin. Isunya kendalanya apa aja buat ketemu sama oknum-oknum pegawai? Emang harus nongkrongin ya kalau warteg ya? Kalau dulu mungkin karena mindset orang dulu kan, kalau zaman-zaman kakak saya kan selalu ketakutan. Ya contoh gini ya, contoh warteg dulu tuh lampunya kurang terang, dia pikirannya kan nanti bayar listriknya mahal. Kalau warteg Oh. dibagus-bagusin, nanti kontrakannya naik, mindset-nya seperti Oh iya. itu. Atau orang mau masuk takut ya? Takut, Takut mahal takut nih. mahal. Kalau sekarang kan nggak juga, makanya kan ada tuh dulu warteg ya, sekarang nggak jalan, saya nggak sebutkan lah. Warteg itu luar biasa, keren banget, udah kayak kafe. Tapi dalam hati ya bukan aku nyumpahin, aku yakin nggak jalan, nggak lama. Kenapa? Warteg mindset umumnya adalah murah, menengah ke bawah. Sekarang kalau orang pakai sendal jepit, dia bawa duit 20.000 pasti nggak berani masuk. Kalau kalangan menengah ke atas, warteg, pikirannya seperti itu. Oke. Kalau menengah ke bawah, dengan semewah itu, nggak berani. Apalagi ya maaf aja, kuli-kuli bangunan atau apa punya duit 15.000, 20.000, pasti nggak berani, pasti nggak berani. Saya aja nggak berani. Makanya kan bukan kita nggak bisa mewah, bukan. Tapi karena orang udah terkenal warteg itu Iya. murah, warteg ini ya begini, begitu kita bikin mewah, settingannya kayak kafe, ya kan. Ada dulu di Cinere. Kayak saya tahu deh. Dulu di Cinere ada, dekat Yang Bata dulu. yang warna merah bukan sih? Saya lupa lah, pokoknya Bukan halamannya ya? luas, pokoknya settingannya udah kayak kafe, lampunya remang kayak gitu kan, Oke tulisannya oke. warteg gitu kan. Oke. Tapi persepsinya tuh disangkanya mahal emang. Ya betul, nggak Perception memang branding tuh. nggak mungkin. Kalau contoh nih, saya punya cabang yang di rest area 166, sudah nggak ada tulisan wartegnya Mas Dery. Sekalian aja di kafe gitu Rumah ya. makan Karisma Bahari, karena di situ ada sate kambing, ada sop iga, ada gini gitu. Keren deh. Ini strateginya brandingnya bagus nih. Jadi bukan kadang-kadang orang warteg nggak bisa bikin mewah, bukan. Tapi mindset masyarakat, warteg murah gitu kan. Yang kalangan menengah ke bawah kebanyakan. Makanya begitu dibikin mewah, terlalu mewah, orang takut. Cuma nggak jorok juga kali ya. Enggak, Nggak contohnya kotor kan tapi kan? enggak. Contohnya saya punya cabang di Pasar Minggu di Pedalam dekat, stasiun. Saya pikir di sini nggak ada warteg yang pakai ruangan AC. Saya bikin lah di situ. Selama 2 bulan nggak ada orang yang masuk. Hah? Di ruangan AC-nya. Masuknya di ruangan biasa. Padahal harganya sama. Karena di situ ternyata dekat stasiun Pasar Minggu, Pasar Minggunya di situ. Ternyata di situ banyakan orang pedagang-pedagang Pasar Minggu atau BM-BM Pasar Minggu. Orangnya bongkar sayuran, ikan. Jadi dia merasa takut kalau ke situ mungkin mahal, terus nggak bisa santai, nggak bisa ngerokok. Mungkin pikirannya 2 bulan nggak ada orang masuk di ruangan AC. Padahal harganya sama. Tutup dong. Bukan, jalan sih jalan, cuma maksudnya ruangan AC itu nggak pernah Terus orang masuk. diapain? Dibongkar dong. Enggak, Dihapus aku biar tulisan AC-nya. cuma maksudnya ini untuk kedepannya, oh berarti, warteg itu kalau kasih ruangan AC harus daerah tertentu. Aku lihat harus marketnya, nggak semua tempatnya besar harus dikasih ruangan AC. Karena ada orang yang akhirnya ketakutan sendiri masuk ruangan AC-nya. Dia masuk cuma di ruangan biasanya. Kayak contoh ini nih. Ini kan Fatmawati ada AC-nya tuh. Nah betul, tapi kan sebelah sini nggak ada Mas Dery. Eksekutif AC tuh sebelah kiri. Nah sebelah kiri itu ruangan AC, kan sebelah sini enggak. Jadi ada orang yang mungkin yang nggak ngerokok atau ibu-ibu bisa masuk ke situ. Tapi kalau kalangan tadi ya saya ngomong, banyak kuli panggul, banyak kuli galian, nggak berani.
padahal harga sama, Oh, nggak oke. dibedakan. Jadi nggak semua warteg tuh harus tampilannya begini, nggak bisa. Kalau menurut aku ya, Iya. saya sudah ngalamin seperti itu. Oh, ruangan AC ternyata aku bikin sama, bikin nyaman malah nggak mau. Oh, ternyata karena kebanyakan konsumennya ini nggak bisa. Tapi kalau daerah Fatmawati bagus, kalau dikasih AC malah pada seneng gitu kan. Kalau saya kan dekat di Hotel Kristal sini, saya Trogong, saya di sana tinggalnya. Oh, Warteg oke. juga saya jualan juga saya masih. Oh, Mas Yudi juga jualan juga ya? Jualan dong. Oh, kan udah enak tinggal ngambilin dari uang setoran franchise. Ya nggak apa-apa juga kali ya, kalau aku mah orangnya emang Jangan-jangan seperti yang lebih bagus taunya yang di Trogong. Coba. Warteg Bahari dekat Hotel Kristal. Tahu dekat ada pom bensin dulunya tuh. Masih ada nggak pom Dulu bensin deh? pom bensinnya sudah nggak ada dua-duanya. Yang dibelokan itu tuh. Kan ada Iya. apartemen apa tuh namanya? Seberang Hotel Iya, Kristal. betul ada apartemen. Dan sampingnya sekarang kan padel kan. Emang ada padel di situ? Udah beruntun sekarang. Oh, Nempel-nempel semua. dulu motor jalan saya kalau dari arah Fatmawati mau ke Pondok Indah lewat situ tuh. Map Jadi lagi coba. Yang di daerah Trogong. Trogong ke sini. Ketik aja. Trogong kan? Nama jalannya apa sih? Emang jalan Trogong ya? Bukan kayaknya. Haji Batong. Haji Batong. Trogong tuh kayak kecamatan kelurahannya gitu ya? Kelurahannya di situ Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak. Kenapa Trogong ya? Jalan Trogong ya? Yang Ya satu kalau arah kan? kalau depannya itu Trogong Raya. Nah, ini warteg saya nih. Iya. Bagus kalau emangnya Mas Yudi kayaknya dibagusin nih. Sama Tapi warnanya kenapa aja. selalu harus kuning gitu gak sih? Enggak, kalau ini nih orange ini. Kalau dulu kan gini, kalau yang ada ruangan AC-nya aku kasih beda warna orange sama kuning. Kalau yang nggak ada Oke. ruangan AC-nya tuh hijau. Cuma kadang ada orang yang pesan, aku yang nggak ada AC-nya tapi pengen yang orange deh. Kadang-kadang kan ada gitu juga. Emang ada? Ada. Ada requestan orang seperti itu. Unik-unik ya. Tapi sebenarnya itu nggak ngerusak identitas. Enggak Yang sih. warna hijau, warna oranye gitu. Enggak rusak identitas karena orang udah tahu kok. Yang penting tulisan karismanya merah. Betul. Dan besarnya seperti itulah. Rata-rata berapa pendapatannya per cabang? Kisaran aja sih Mas Yudi. Oh, sebetulnya itu tadi warteg itu nggak sama ya, apalagi kalau orang jualan itu kayak hari Senin Selasa aja pasti berbeda, jualan apapun kan seperti itu sebetulnya. Ya kalau kita estimasi zona amannya sih di omset 2 juta sehari. Sehari omset 2 juta. Berarti Kalau sebulan 60 juta. Ya itu kotor, dibilangnya kotornya. Kotor. Heeh. 60 juta. Itu Pernah kita- nggak satu cabang nggak dapat apa-apa? Minus. Ya pernah lah. Pernah ya? Pernah saya aja ngalamin apalagi zaman-zamannya Covid. Banyak banget juga kan kita yang tutup juga, punya saya sendiri, saya nggak ngomong punya orang lain ya, punya saya sendiri. Cuma kan namanya emang saya udah terbiasa istilahnya bisnis dari kecil ya. Walaupun bisnisnya kecil-kecilan tetap aja maju terus aja istilahnya. Jadi kalau orang mencintai bolanya jauh dikejar. Orang kita hobi tinju, kita babak belur mukanya ya besok tinju lagi juga. Nah itu kalau emang kita mencintai mamanya profesi, ya udah terus aja, wajar aja istilahnya ada naik turunnya omset, ada kenaikan mamanya BBM jadi ikut naik, ya biasa aja dari dulu seperti itu. Kalau sekarang kan orang kadang-kadang sukanya paling gampang kan ngeluh ya kan. Iya. Ini gara-gara banyak demo nih, gara-gara BBM naik lah, gara-gara itu dari dulu seperti itu sebetulnya. Oke. Dari dulu seperti itu. Yang penting dalam arti yang penting masih mendapatkan kok. Kenapa saya dulu cenderung warteg? Dulu almarhum kakak saya Mas Dery, direktur di Timur-Timur zamannya masih NKRI ya. Oke. Tapi secara penghasilan kalah sama adanya yang warteg. Dulu saya paling dimarahin kakak saya kan, kamu mau ngapain sih nggak sekolah? Ya kan, Oke. ya udahlah, nggak mungkin ini pilihan saya dan mungkin emang pilihan tuannya saya harus begini gitu kan, untuk jadi sebuah contoh juga. Jadi orang yang pendidikan tinggi juga nggak menjamin, Iya. pendidikan rendah juga nggak jaminan dia susah terus gitu loh. Oke. Karena menurut aku pendidikan bukan penentu, hanya penunjang saja gitu kan. Penentunya tetap action kita kan. Nah, sekarang pendidikan tinggi juga nggak jaminan juga kan kalau dia malas gitu kan. Iya, Kalau iya, menurut aku sih, kalau menurut aku ya nggak sekolah. Iya. Bukan aku nyaranin nggak sekolah, anak saya suruh sekolah terus, kalau sekolah samarahin malah gitu kan. Cuma waktu itu qadarullahnya putus SD. Betul, mungkin emang jalan saya harus di situ, makanya saya harus menikmati. Tuhan ngasih begini ya udah saya nikmatin aja seperti ini. Kayak
Kayak cacing dalam tanah, gemuk aja glowing lagi ya kan. Glowing mengkilat ya cacing ya. Lah iya, Iya, dari iya, mana iya. dia? Logikanya napasnya dari mana? Ya kalau akal manusia Iya, ya kan. iya, iya. Giliran taruh di luar, mati nggak? Mati ya? Mati. Oh Saya pernah iya. belajar dari cacing Mas Heri. Seru nih. Apa nih filosofi cacing tuh gimana nih? Dulu saya depan warung mau naik angkot, Heeh. ada cacing di aspal. Oke. Dia kalau saya dengerin dengan bahasanya cacing, aku yakin dia nangis. Tapi di dalam tangisnya dia, saya pelajari adalah tapi dia tetap bergerak. Akhirnya dia menemukan tanah yang gembur. Oke. Kalau dia stuck saat itu nangis aja di aspal, mati nggak? Ya mati. Mati. Karena dia nangis tapi gerak. Kalau kita sedih, Bagus. umbar di sosmed doang kan. Bagus nih. Ini filosofi datang dari pedagang warteg, guys. Oke juga ya. Meskipun ini ujian, cobaan, nangis tetap ya lu jangan diem nangisnya, tetap Jangan. berusaha. Belum lama aku pulang pakai travel Oke. teman, Oke. ya kan. Sampai di daerah Brebes tuh saya nganterin karyawan jam 5 pagi. Kebetulan ada burung tekukur tuh. Saya Oke. belajar lagi dari burung. Filosofinya pengusaha juragan warteg dari binatang ya guys ya. Banyak. Saya curiga nih, jangan-jangan coba dicek deh. Jangan-jangan turunan Nabi Sulaiman Anda. Jadi aku ngomong, kamu tahu nggak itu makanannya apa? Padi. Ada padi nggak di sini? Nggak ada. Dia tahu di sini nggak ada padi. Bisa hidup nggak? Bisa. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya. Ya karena tak ada rotan akar pun jadi. Bahasanya seperti itu kalau peribahasanya. Jadi kalau nggak ada ya batu-batu kecil kerikil atau apa, pokoknya pasti ada. Biji-bijian. Bisa aja. Padahal kenyataannya tuh kalau kita kasih makan pakainya kalau di kandang ya itu pur, kalau nggak Iya. gabah. Tapi ternyata kan bisa. Ush. Kadang-kadang kita tuh kalah sama ciptaan Tuhan. Hmm. Dari tumbuhan, dari binatang itu kalah kalau dari keimanan. Ya kita sama orang gila aja Mas Heri, ini akhirnya cerita kemana-mana ya, nggak Wah, apa-apa ya dikit ya. filosofi orang gila. Ya Masuk orang lagi. gila coba. Gimana tuh, apa maksudnya? Hukum kesehatannya gugur. Oke. Karena dia makan apapun expired pun dia nggak sakit. Iya lagi. Hukum dunia akhiratnya gugur juga, Iya. ya kan? Hukum dunianya kepolisian kalau mau keluar gugur juga dia. Oh, makanya belakangan ini banyak yang tiba-tiba dia melakukan sesuatu negatif, korupsi, bunuh orang, tiba-tiba hasil keluarnya adalah dia orang gila. Oh. Jadi kalau ngamatin orang gila itu kayak gitu. Jadi kita bisa belajar karena kan penyakit itu datangnya kalau menurut aku sendiri ya, kayak istana nafsu menurut aku adanya di sini. Ya kan orang pengen ini gitu kan. Kalau orang gila kan enggak, dia pakainya menurut aku naluri. Begitu lapar ada tempat sampah dia nyari. Makan aja gitu kan. Sakit enggak? Enggak. Enggak ya? Nggak mandi bertahun-tahun, gatel enggak? Kok bisa ya? Enggak. Sakit. Padahal kan sama-sama manusia. Dia Dan- nggak ngomong kali, kalau gila kan kagak ngomong sakitnya. Tapi secara bahasa fisik harusnya gatel dong. Oh iya tuh Harusnya melilit, harusnya apa makanannya selalu yang kotoran-kotoran. Padahal kan sama, punya jantung, punya usus, punya lambung, punya semuanya. Tapi kenapa dia enggak? Ya karena pikirannya dihilangkan. Oh. Makanya kalau manusia kayak ke dokter aja ya, kita kadang ini jangan banyak pikiran. Jadi sumbernya di situ sebetulnya. Jadi mulai besok makan sampah aja guys, tapi jangan mikir. Lah contohnya ada orang gila dicampur ya, kalau menurut aku dicampur Iya. sama orang yang dulu yang kena Covid, nular enggak? Oh iya. Ada nggak orang gila yang mati karena COVID? Ya enggak ada lah. Ini masih hidup. Gila dong. Aku pernah nih ada teman saya tuh ngeluh dagangannya sepi, udah kemana-mana katanya kan, kamu ngapain nyari aku gitu kan, aku bukan dukun bukan ustadz, saya bilang gitu kan. Oke. Tapi ustadz saya nyuruhnya ke Mas Yudi lah, stres kali ustadznya sama kamu karena datang ngeluh mulu, saya bilang gitu kan. Iya iya. Aku kerjain tuh subuh suruh datang. Oke. Kok subuh sih? Ya kalau kamu mau, kalau nggak mau ya nggak masalah gitu. Aku Eh. gituin. Terus? Terus akhirnya dia keluar nih. Ini cerita ya, keluar, dagang saya sekarang sepi, gini-gini dulu kan. Ya saya tanya ya, kamu kan rajin ibadah, saya tanya ya, kamu kan rajin ibadah, aku lihat sering di musola, di masjid. Saya tanya, setiap hari Jumat ada kotak amal depan kamu nggak? Yang lewat gitu kan? Ada. Pernah naik nggak setiap hari Jumat? Dalam arti Jumat ini 1.000, Jumat depan 2.000, Jumat depan 5.000 dan seterusnya. Pernah Oke. naik nggak? Karena aku yakin doa kamu naik mintanya. Nggak pernah ya, makanya itu. Kalau harta kamu direnggut salah nggak? Salah. Karena dulu kamu dagangnya martabak, bubur ayam, sekarang warteg, punya rumah, punya mobil. Saya nggak ngomong sedekah yang lain. Kotak amal yang lewat setiap Jumat
naik nggak kamu ngasihnya. Contoh di dalam dompet kamu ada 5.000, 10, 2.000, 100. Aku yakin kamu yang paling bawah. Tapi kamu mintanya selalu yang enak. Ya kan? Bagus. Punya mobil yang 200 juta pengennya 300, setelah Iya. kesampaian 300 pengennya 500 dan seterusnya. Tapi sedekahnya pernah naik nggak? Wah Kan keren. nggak pernah naik. Nggak pernah naik kan? Eh, Ketawa, iya katanya, ya sudah, saya bilang gitu. jangan ngeluh. Jangan lah itu Iya. kan suruhnya syukuri nikmatku gitu kan. Nikmatmu akan aku tambah gitu kan. Kamu nggak bersyukur gitu katanya. Ya syukur sih mudah, kata-kata yang mudah diucapkan tapi susah untuk actionnya. Dipraktekkan. Filosofi kotak amal. Oke juga. Coba katanya ada filosofi karpet musola ya? Coba ada. Nggak ada. Semuanya aja dijeberin. Kalau nambah cabang tuh nambah masalah ya? Kan kepusingannya iyalah. pasti bertambah. Pasti bertambah. Lo kok nekat sampai 1.000 cabang? Emang nantinya mau akan ada 10.000 cabang? Aku tuh orang yang nggak pernah ngitung-ngitung sih, nggak pernah aku harus punya target 100 atau dalam sebulan harus 10, harus 20, nggak pernah. Hidup aku tuh emang itu tadi. Tapi kan harus ada target, Mas. Itu orang-orang, kalau saya nggak pernah, jujur aja nggak pernah. Loh, tapi hidup saya adalah ngalir aja apa yang disuruh Tuhan saya jalani itu. iya, aja. cuma kalau ternyata ditipu sama ya karyawan, oknum gitu itu laporan saat ini aman-aman aja uang. Kalau ditipu sebetulnya akumulasi dosa saya. Kalau saya pelajari. Contoh ya, kayak orang sakit mah, itu akumulasi sebetulnya. Dari aku tadinya sering telat makan akhirnya kena mah. Sama ya, kalau kita pengen ketipu tapi tidak berlarut-larut dendam, saya anggap adalah akumulasi dari perkataan saya, langkah saya, tangan saya yang sering mungkin melakukan sebuah kesalahan. Akumulasinya aku ditipu. Bisa terjadi kalau menurut aku seperti itu. Bagus. Kalau kita selalu menyalahkan, nggak pernah menyalahkan diri sendiri. Kalau pengen aman ya menyalahkan diri saya sendiri. Saya pengalaman itu, ini jadi cerita lagi ya. Ya nggak apa-apa. Saya suka nih. Ini saya nunggu filosofi foundernya Warteg Karisma Saya pernah Bahari. ditipu teman 1,4 di daerah Depok, beli Miliar. tanah. 1,4 miliar. Ya. Lah, itu sembuhnya dari mana? Dari saya ke dokter gigi. Filosofi gigi nih. Ini apa nih? Gingsul, Graham, susu. Kebetulan begitu saya kumur kok sakit gitu kan. Akhirnya Apa urusannya sih? enggak, ternyata ada gigi saya yang retak. Kan nggak kelihatan mana yang lobang gitu kan. Begitu ini mangap itu giginya. Aturan begini jadi kayak gigi belah gitu kan. Iya. Lalu di situ kan kebetulan dari dalam. Akhirnya kita ke dokter gigi tuh. Nganganya harus full. Udah dikasih alat biar nggak bisa mingkem gitu karena itu di dalam. Sampai saya itu kayak kram rahangnya gitu kan. Saking harus begini banget. Dok, bisa istirahat nggak 1 menit? Setelah saya istirahat, ya Allah, nikmatnya luar biasa ternyata mingkem. Ternyata bisa begini, nikmatnya luar biasa. Setelah saya 1 jam lewat begini terus, begitu istirahat 1 menit saja nikmatnya luar biasa. Gimana orang yang kemarin bisa jalan, nggak bisa jalan. Akhirnya ya maaf aja stroke mamanya. Saya baru ditipu 1,4. Kok udah stres, sudah kepikiran terus. Saya nggak usah mikirin itulah. Yang penting saya masih sehat, saya bisa mencari duit lagi. Wah. Jadi nikmatnya mingkem itu ternyata setelah saya nganga lama gitu kan. Yang jarang orang pernah menikmati kan. Ternyata bisa mingkem tuh nikmatnya luar biasa loh, karena kita Iya, pegel itu. udah pegel. Makanya begitu kita mingkem 1 menit ternyata nikmatnya luar biasa. Yang selama ini saya nggak pernah mensyukuri mulut saya yang mingkem ini. Jadi bayangin ketika manusia mangap terus ya. lah makanya kalau kita ketipu, yang penting kita masih sehat. Karena ketipu aku yakin itu akumulasi dosa saya kok. Dosa-dosa saya, kata-kata saya yang mungkin menyakitin orang, langkah saya yang mungkin salah, tangan saya yang salah memberi, akumulasinya mungkin saya ketipu, mungkin saya sakit. Itu selesai, dalam arti akhirnya saya nggak berkepanjangan, akhirnya saya bisa koreksi diri ke dalam. Bukan dendam. Bukan. Ini menyikapi hikmahnya bagus banget deh, Mas Yudi nih. Justru orang itu bisa berterima kasih sama musuhnya. Kenapa? Saya pernah soalnya. Ada lagi nih filosofi musuh. Tadi Gigi bagus banget. Nggak serius Mas, ini kita dapat ilmu banyak loh. Filosofi musuh. Kok musuh berterima kasih? Musuh mah sikat lah. Gimana maksudnya? Mungkin aku akan dinaikkan levelnya, jadi saya bisa sabar nggak menghadapi teman yang menikah kayak gitu kan. Apa kasusnya apa? Jadi kita punya joinan warteg pertama tadi. Teman saya itu kalau menurut saya kurang bagus sifatnya sama aku. Jahat lah intinya, untuk globalnya jahat lah sama aku. Nah ini yang membuat saya itu nggak betah di situ.
akhirnya saya kerja keras gimana saya dapat modal Biar pisah. biar pisah. Ternyata saya berhasil. Kalau saya di zona nyaman, adem ayem sama teman saya nggak akan berkembang, aku yakin. Tapi jadi cara Tuhan untuk mengangkat derajat saya harus berantem sama teman saya harus musuhan sama teman saya. Akhirnya saya punya greget untuk mandiri. Tuh. Akhirnya kalau enggak mungkin nggak bisa Lah teman saya sampai sedetik ini ya. yang awalnya bareng sampai saat ini masih dagang kaki lima di Hah? kantor kecamatan Tindanak sampingnya, masih ada sampai saat ini. Padahal dia salah satu orang yang ngajarin istri saya masak. Terus gimana taunya sekarang Mas Yudi punya Warteg Karisma Bahari? Ya kan masih tetangga juga di situ. Jadi itu tadi menyikapinya. Jadi ternyata dulu sempat marah, siapa sih yang di musim nggak marah gitu kan. Tapi setelah tahu ternyata Tuhan mau ngangkat derajat saya harus Berantem. berantem. Ada hikmahnya lagi tuh Nah, berantem ada ya. hikmahnya lagi tadi saya ditipu biar nggak berkepanjangan. Ternyata setelah sakit gigi, oh iya nikmat juga gitu kan. Gimana orang-orang yang sakit tadinya sehat tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba stroke. Saya kurang bersyukur banget ya berarti ya. Karena saya akhirnya ingat itu, saya bersyukur udah nggak usah mikirin uang yang segitu dah. Tapi kan susah ya pada dasarnya ketika pengen coba untuk mengamalkan itu ya, kayak ikhlas, ridho gitu. Itu gimana caranya biar tetap kita menang gitu melawan hawa nafsu gitu? Kalau saya sendiri sih, contohnya saya sering ke pasar-pasar tradisional di kampung. Saya lewat ada ibu-ibu tukang sandal jepit yang nggak laku, saya harus beli. Terus? Contoh harga sandal jepit 10.000, saya harus punya uang paling nggak 20.000. Dalam arti biar 10.000-nya nggak usah dikembaliin. Oke. Karena orang tersebut kalau tiba-tiba saya nggak beli barang, nih Bu buat Ibu 10.000 akan tersinggung. Oke. Karena dia merasa bukan pengemis, karena Iya. dia jualan. Karena saya begitu. Saya pernah Oke. makan, ada bapak-bapak jualan burung ya. Aku lihat kasihan ya makannya pakai sayur doang. Pikiran otak saya yang jahat begitu menurut aku baik tapi sebetulnya jahat. Oke. Saya ngomong, Mas Heri, Pak kalau mau makan pakai ayam atau ikan nggak apa-apa Pak, nanti saya yang bayarin. Apa katanya? Apa? Saya bukan nggak mampu beli ayam, saya bukan nggak mampu beli ikan, tapi saya lagi pengen makan cuma pakai sayur. Coba tertampar saya itu. Ini guru saya nih. Filosofi Itu guru termasuk guru yang saya nemuin di jalanan. Oke. Bukan saya nggak mampu beli ayam, bukan saya nggak mampu beli ikan, tapi saya lagi pengen makan pakai sayur. Wah. Coba. Apa ini korelasinya berarti? Berarti jangan melihat orang tuh dari segi dia kita jualan ya. Iya. Jangan makan kok pakai tempe dong, jangan. Emang dia lagi pengen makan tempe. Makan nikmat bukan pakai daging. Tapi apa yang kita pengen. Don't judge book by its cover. Jangan melihat sampulnya. Nah, iya kayak orang biasa dia jualan sate, mungkin enak sayur asem. Karena dia terbiasa tiap hari itu jualan sate jadi bosan gitu loh. Makanya kadang-kadang orang jual sate makan ke warteg. Warteg makan ke warung Padang makan ke warung sate, makan ke warteg gitu kan. Ya itu tadi, jadi jangan pernah melihat orang itu dari tadi saya ngomong, kelihatannya kumuh, dia jualan burung pakainya lusuh. Setelah saya tawarkan, Pak, barang ya nalurinya saya yang sok kaya gitu kan, sok mampu beliin ikan, ternyata salah. Saya harus belajar gitu kan, dalam arti jangan memandang orang itu dari segi covernya seperti itu. Bisa terjadi dia CEO yang lagi menyamar gitu. Ada lucunya juga nih. Ada lucunya nih juragan warteg nih. CEO yang menyamar, drama Cina kali ah. Taunya juragan burung dia ya. ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dulu aja ketua kandidat saya nggak tahu dulu. Oh iya, jadi ternyata gila juga gitu. Mantan ketua umum saya kan di Kadin juga. Abang Arsyad Rashid. Nah, kan sekarang kan udah ketum Anindya Bakri kan. Itu betul. Ternyata pernah mampir ke Warteg Karisma Bahari, syuting podcast juga di sana ya? Ya, di Trogong itu. Bela-belain ke sana loh. Kenapa beliau ada di sana? Apakah jangan-jangan beliau atau keluarganya punya franchise Warteg Bahari atau Karisma Bahari? Juga kebetulan kan anaknya ada yang berkantor di daerah Mampang kalau nggak salah di situ, pulang ke situ. Mungkin dari cerita dari anaknya kan. Salah satu dia kan ada gabungan investor berapa teman yang akhirnya punya Warteg Karisma itu 9. Oh, punya 9 cabang Karisma Bahari, ya, anaknya Bang Arsyad Rashid. Betul. Oke, yang mana? Saya lupa waktu itu kan kita juga nggak kenal
Ya, 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 ya. anaknya Bang Arsad Rashid. Hmm. Cuma akhirnya setelah podcast ini Beliau cerita. cerita. Oh, saya juga nggak tahu kan Wow. kayak gitu. Untung nggak? Cuan nggak? Yang Gimana? 9 cabang itu, yang dipegang sama, yang di Makanya franchise-in. beliau ngomong kan dari 9 cabang yang saya punya, yang 7 jalan, yang 2 nggak jalan. Tapi berarti bisnis itu bagus. Dia yang cerita loh, bukan aku. Karena dari 9, 2 yang nggak jalan, ini berarti bisnis bagus. Gitu. Kok bisnis bagus kan? Harusnya kalau bagus 99 deh. Ya enggak dong. Oh, nggak ada yang sempurna ya? Enggak ada yang sempurna. Emang nyalain remote min plusnya disamain enggak kan? Ada min plusnya kan, bolak-balik kan. Apa remote? Ya remote TV coba masang baterainya. Oh, kalau min pakai plus tuh maksudnya baterainya. tetap ada minnya, harus ada plusnya juga. Jadi kalau usaha lancar terus, siapa sih usaha yang 100% berhasil, ada enggak? Contoh almarhum Bob Sadino. Ya. Nggak bisa. Juragan TV sayur. nyala karena ada min 6 plusnya. Filosofi remote TV, guys. Ada lagi tuh. Ini buat Pak Muh ya. Siapa yang bapaknya Fadil Jaidi yang suka kehilangan remote TV. Ya kan, cerita stand up komedinya Bintang BT, remote TV juga, filosofi remote TV. Iya ya. Remote aja ada min sama plusnya ya. Masa Nggak ketika mungkin menghadapi dong. bisnis sama kelakuan manusia, masa pengennya plus doang? Terimalah manusia kan ada kelakuan minusnya juga ya. Oh. Ya kan manusia diciptakan ada beberapa unsur, nggak kayak setan kan satu unsur katanya ya Iya, kan, iya, dari iya, api iya. doang. Manusia kan semuanya komplit, makanya sempurna. Kalau dia sempurna, emang kalau sempurna itu nggak punya dosa ya bukan. Sempurnanya Iya. masih bisa napas, masih bisa gerak, masih bisa BAB, masih bisa kencing, itu sempurna. Bukan sempurna itu nggak punya dosa, mulus doang nggak ada. Sempurna ya itu tadi. Oke, 9 cabang, Mm-mm. ya anaknya Bang Arsad Rashid, Mm. akhirnya 2 cabang nggak jalan. Boleh Iya. tahu nggak kenapa nggak jalan 2 itu? Nah, kita belajar nih. Ya nggak tahu juga ya, pokoknya kan mungkin lokasi. Makanya titik lokasi itu kan penting. Di mana 2 itu? Masih aku juga kan nggak inget karena 9 kan semuanya yang Oke. jalanin kan. Tapi dia bilang, "Tapi ini bagus, Mas." Makanya waktu itu ada kerjasama dengan kita juga, nanti dia akan buka di IKN. Woi. Tapi aku nyerah di SDM-nya. Nanti mungkin ditangani beliau secara profesional dia di sana. Woi, beliau emang pengusaha. Iya, dia secara profesional, dia pakai UMR, nanti harus dalam 1 minggu 1 kali libur gitu kan. Oh, ada SOP-nya. Rencananya SOP-nya ada di sana. Tapi warteg tetap bukan rumah sakit, Bukan. bukan rumah makan besar kan? Bukan warteg. Warteg tetap ya? Warteg. Jangan salah, Mas, coffee shop itu sama warteg kalah. Aku punya coffee shop yang untungnya kalah sama Wih, warteg. Coffee shop serius? hanya gaya hidup aja kalau menurut aku. Wes keren. Nih gua suka nih angle-nya nih. Jadi coffee shop itu pengusaha-pengusaha coffee shop tuh sebenarnya miskin cuma karena casingnya pengen kelihatan gaya hidupnya maksimal. Enggak, karena gini, aku karena saya Hah? ngomong, karena itu saya ngalamin. Ya kan belum tentu semua coffee shop kali. Betul. Tapi Iya. secara modal nih, coffee Oke. shop berapa? Enggak tahu Kan sih. tinggi banget kan. Oke. Iya kan? Kalau warteg kan modalnya segitu. Kalau bikin coffee shop 1, itu bisa bikin warteg puluhan, Mas, masalahnya. Apalagi ada konsumen yang datang belinya cuma americano tapi nongkrongnya seharian ya. Oh ya, kalau warteg kan dia trafiknya cepet banget ya. Iya, habis makan pergi. Orang nongkrong kan bisa 3 jam, bisa 2 jam. Kelihatannya ramai, orang itu aja. Karena saya ngomong saya punya. Bukan saya menjelekkan kopi, bukan. Iya, Yang iya. bagus juga banyak. Cuma setelah saya amati, karena saya punya sendiri. Dengan strateginya Mas ya. Dengan strateginya kan saya. subjektif nih. Betul, Oke. dengan saya. Oh, ternyata ini operasionalnya gede banget ya. Dari listriknya, dari SDM-nya harus banyak banget gitu kan. Dengan omset cuma sekian. Cuma kelihatannya emang aku keren gitu kan. Nah ya. Punya coffee shop gitu kan. Iya betul. Iya juga ya. Apa nama coffee shopnya? Ada di sana. Boleh tahu nggak? Namanya Delaweran, itu bahasa Tegal aja kan. Oh, di Tegal. Di Tegal. Delaweran. Di Tegal. Itu pun Boncos sekarang udah tuh. menjamur. Sekarang di tempat-tempat saya di situ dekat tempat saya sana itu banyak sekarang coffee shop terus banyak. Ya sekarang kan di Indonesia apa sih yang lagi rame, pasti banyak pengekornya kok. Tahu bulat aja dulu kayak apa sih? Tahu bulat. menjamurnya. Iya. Ya kan, menjamurnya kan kayaknya di pasar 24 jam kayak tahu bulat dulu. Sekarang hilang nggak? Hilang. Hilang. Es kepal Milo. Ya sekarang kan ada Mixue. ya usaha-usaha Iya, yang iya. apa boom gitu kan. Iya. Biasanya muda kayak dulu 7-Eleven Iya. yang aku pernah lihat ya, Iya. 7-Eleven. Terus dulu apa ya yang abnormal kalau nggak salah. Abnormal, Dulu iya. hits, sekarang hilang gitu kan. Itu pun harus, emang menurut aku sih harus update terus ya usaha ya. Harus saya ikutin juga. Contoh dulu ponsel yang dulu menjamur sekarang hilang. Ya kan bisa aja, makanya kita nggak boleh sombong gitu. Karena yang Iya. dulunya kita dibangga-banggakan dulu
ponsel pasti merek itu. Setiap orang punya kan. Yang mana sih Nokia? Iya contohnya. Oke. Sekarang Hilang. Hilang. BlackBerry juga ya hilang. bangkrut juga ya. Iya semuanya bisa hilang. Jadi kita nggak boleh sombongnya begitu. Semuanya bisa yang kita dulu dilulukan setiap orang make. Sekarang setiap orang nggak make. Bisa terjadi seperti itu. Filosofi Ericsson gimana tuh kalau boleh tahu? Sony Ericsson zaman itu. Pada tahu kan Gen Z Sony Ericsson? Tahu nggak Kipli? Nggak usah so muda deh di ruangan ini. Ada dulu. Ada Sony Ericsson dulu. Sony Ericsson. Motorola tahu? Sony Ericsson handphone pertama saya mas. Sagem. Nah, ya ngeledekin dari Prancis kalau nggak salah. Lah, nih gue nih tua bangga nih. Sagem ada Sagem. Cepet naik cepet bangkrut. Hey. Nih Sagem tuh. Nah ini bener. Yang ini kalau nggak salah nih handphone saya nih. Nih. Sebelum ini kan pager ya. Pager. Ya. Oh saya nggak tahu tuh bapak saya. Tolong kalau tua jangan ajak-ajak. Pager. Tapi gue pernah lihat pager. Bokap tapi mencet pun pernah nggak ya? Pokoknya tahu doang aja udah taruh di sini kan? Betul. Taruh di ikat Ya pinggang. kayak dapat SMS lah dulu gitu kan. Iya. SMS dari siapa? Mesin fax juga dulu ya. Wah seru banget. Kalau dulu kan beli pulsa aja harus 100.000, murah sekarang sebetulnya. Iya. Kalau untuk paketan segala macam. Kalau dulu kan pulsa, kalau zamannya aku cuma 100.000 doang, nggak ada yang 50. Makin lama Iya, ada yang 50, ada yang 25, ada yang 10.000. Dulu nggak 98.000 ya. Makanya dulu kerenan dulu sekarang ya karena duit Rp100 dulu, 100.000 dulu. Ya kan? Wah seru nih. Kayaknya Mas Yudi pengen obrolannya diajak ke masalah inflasi dan Indonesia tidak baik-baik saja nih. Apa gimana? Kenapa tuh kok bisa zaman sekarang berbeda nilai tukar rupiahnya dengan zaman Pak Soeharto? Ya masa harus disamain terus sih. Wes keren. Kalau aku sih, kalau orang mikirnya enakan zaman A, zaman B, tergantung kita kok. Zamannya eranya Presiden A, orang miskin banyak, orang kaya banyak. Ya. Presiden sampai detik ini pun yang masih, contoh aja di mal-mal menengah, tetap aja banyak kok. Jadi emang ada yang di eranya ini susah, ada yang di eranya ini juga sukses juga. Jadi jangan, kalau menurut aku jangan salahin eranya siapa. Tergantung kitanya, semuanya tergantung kitanya. Jangan kita ada nggak ngaruh nggak presiden diganti kayak apapun. Kalau kitanya tetap males. Iya betul. Ya nggak ngaruh juga. Yang ngaruh lah mindset kita, kerja kita. Bukan presidennya digonta-ganti, mungkin kebijakannya mungkin ada yang tetap ada orang yang suka pro dan kontra, wajar aja. Siapapun nabi aja banyak yang nggak suka, banyak yang suka. Apalagi manusia biasa istilahnya. Jadi hukum dunianya seperti itu. Oke. Berpasangan. Tapi menarik ya kalau ngomongin program-program presiden. Ngaruh nggak dengan adanya program MBG yang mungkin tadinya anak kecilnya jajan ke warteg, Betul. tapi karena ada catering MBG, guru-gurunya kan juga dapat ya, katanya MBG ya. Ada guru-guru juga ada beberapa yang dapat juga, ya kan? Nah, itu kan harusnya kan jajan di warteg, tapi dapat catering MBG. Pendapatan warteg berkurang nggak? Gini, yang sangat ngaruh adalah belanjaannya naik. Nah, kenapa? Karena mungkin diborong ke MBG. Contoh telurnya gitu kan. Contoh kan kemarin berhenti kan MBG kan, sempat kan libur lah istilahnya. Itu pedagang pada seneng, pedagang warteg. Karena apa? Harga di pasar turun. Harga ayam, harga telur, harga sayur turun. Karena biasanya kan permintaannya tinggi. Makanya harganya naik ya. Harganya naik gitu. Ngaruhnya di situ banget. Berarti kesel dong ada MBG di Indonesia, pengusaha warteg. Kalau secara umumnya pasti. Kalau secara umumnya pasti. Berarti Anda tidak suka dengan Prabowo? Bukan masalah orangnya ya, kebijakannya kan masing-masing ya. Tapi kan orang selalu memilihnya adalah kebijakan yang menguntungkan di diri kita kan. Kalau merugikan pasti orang nggak suka siapapun. Orang yang dekat dengan beliau yang diuntungkan dengan ini ya bahagia. Tapi kalau maksudnya baik dengan bikin MBG, anak-anak jadi bisa pada makan bergizi secara gratis. Itu kan ya mungkin secara programnya mungkin bagus, tapi secara prakteknya kan belum tentu. Oke. Secara di lapangannya. Tapi Anda sebagai pemilik warteg Karisma Bahari setuju dengan adanya MBG dari segala sektor, apapun bentuknya, mau harga jadi naik, mau nggak diorder lagi, mau nggak ada catering lagi nantinya, mau rapat-rapat guru jadinya akhirnya nggak beli, apapun bentuknya, apapun alasannya. Ya karena pengaruhnya besar. Kalau dulu kan ya
pikiran kita MBG, kata teman-teman MBG itu nanti, Beli di warteg. kayak zona ya gitu kan. Makanya daerah kecamatan nih, kecamatan A nih mamanya, belinya di UMKM wilayah itu, ternyata kan enggak gitu kan. Jadi rata-rata emang banyak mengeluh, kalau kita bicara umumnya orang ngeluh. Pedagang-pedagang terutama itu tadi belanjaannya akhirnya terlalu naiknya tinggi. Oh, berarti isunya di belanjanya aja, bukan solusinya gini, kalau Karena gitu anak sekolah mungkin kan jarang makan di warteg, Mas. Kalau anak-anak sekolah kan itu sudah dapat dari orang tuanya. iya. Nah, berarti harusnya nggak ngaruh dong? Oh, belanjaannya berarti ya? Belanjaannya. Bukan masalahnya kalau nantinya bukan dari SPPG atau mungkin apa, ngambilnya di warteg? Bukan, karena itu anak sekolah itu nggak ada yang makan di warteg. Karena mereka dibawakan kadang-kadang dari rumah, Iya. dari orang tuanya. Iya. Pulangnya kan setengah hari udah nanti makan di rumah. Gitu. Iya, cuma Kalau kalau jajan aja, kalau misalnya anak SD kan hanya jajan aja di iya, sekolah. kalau belanjanya di warteg, Selama ini nggak ada kalau anak-anak iya misalnya sekolah. kalau kayak gitu nolong. Cateringnya tuh belanjanya dari bahan warteg gitu loh. Ya nolong kalau kayak gitu. Diharapkan UMKM kan seperti itu. Diharapkan UMKM umpamanya nih di Kecamatan Cilandak ada UMKM berapa yang jualan nasi. Berharapnya kita mereka ngambilnya di situ. Contoh nih di warteg saya 100 bungkus. Contoh ya. Disebar ya. Ya disebar gitu loh. Jadi kebagian semua. Pengennya masyarakat kan seperti itu. Tapi kan pengennya pemerintah ya beda lagi gitu kan. Itu urusan politik aja sih. Oh, oke. Saya nggak bermain di dalamnya gitu. Oh, oke. Berarti itu bukan tentang masalah permintaannya untuk anak-anak sekolah untuk belanja atau Di beli warteg ya? enggak. Yang ngaruh nanti tukang jajannya sebetulnya. Kalau di warteg ngaruhnya belanjaannya naiknya tinggi karena banyak kan diborong MBG. Oke, berapa kenaikannya? Siapa tahu mungkin pihak-pihak terkait atau kepala BGN yang baru nih, ya kan, Mas Dar itu bisa mencari solusinya gitu. Emang berapa kenaikan deh? Kenaikannya saya sendiri kan kurang, tapi ya keluhan dari semua orang gara-gara apa bahan pokoknya. Iya, berapa ribu? Ya kenaikannya kan bisa 5.000 per kilo, Oh ya? 10.000 gitu kan. Makanya terasanya kemarin sempat libur kan, sempat libur. Itu terasa banget. Sekarang di pasar-pasar pada turun drastis gitu kan. Kebutuhan pasar kan tergantung kebutuhan peminat orangnya gitu kan. Kayak petani lagi panen besar nih. Bawang merah nih. Murah. Ntar kalau bawang merahnya banyak yang panen mahal. Sama kebutuhan pokok juga di Jakarta seperti itu. Berarti untungnya jadi tipis maksudnya? Betul. Kalau harga bahan bakunya jadi lebih naik? Iya, karena yang kita jual kan nggak ikut naik. Kalau naikin harga jual? Kecuali teriak. Kalau iya betul, apalagi warteg terkenalnya kan murah. Kecuali kalau naiknya sekalian tinggi, contoh nih daging nih. Kalau naiknya sekilo 10.000 nggak akan berubah. Naiknya sekilo 10.000. Betul, daging nih contohnya nih nggak akan berubah harganya. Kenapa? Ya karena karena daging kalau di warteg kan rata-rata sekilo dipotong 20. Mau dipotong makin kecil nggak enak juga. Jadi dibiarkan aja. Kecuali naiknya 20.000, 30.000. Masyarakat kan nanti tahu, lihat di televisi, di sosial media bahwa daging itu lagi tinggi. Itu gampang orang. Tapi kalau naiknya tipis-tipis, itu pedagangnya dikurangi. Untungnya. Kan kalau naik ke tinggi kan jadinya bukannya naikannya lebih enak Mas Heri. Naikannya lebih enak. Contoh nih daging sepotong naiknya 1.000. Kita naiknya gampang. Tapi kalau dalam sekilo naiknya 10.000, berarti per potongnya cuma sekian. Jadi nggak ini gitu kan. Jadi sarannya Mas Yudi apa? Kalaupun harus ada kenaikan misalnya. Ya maksudnya sih gini ya, kalau emang kenaikan itu nggak akan pengaruh sama masyarakat kalau UMR-nya naik, Mas. Oh, purchasing power ya, daya beli ya. Iya. Ya sekarang kan akhirnya orang bikin mie instan, mamanya gitu kan. Tapi kalau naiknya kayak apapun, kalau gajinya dia naik juga dibeli-beli aja ya. Dibeli-beli aja gitu kan. Nyatanya di mall-mall besar juga kadang tentu rame-rame aja. Tapi warteg ini sendiri masa depannya bakal terus panjang. Ya pasti kalau menurut aku sih, aku yakin. Meskipun misal nih, ini ngayal aja boleh dong ya. Kan bermimpi di sebuah negeri kan boleh aja kita berhayal. Siapa tahu jadi lebih baik. Tiba-tiba bagus nih perputaran nih, Indonesia disulap tas dengan eranya Pak Prabowo sekarang. Daya beli jadi meningkat. Daya beli purchasing power. Iya benar, daya belinya dia karena UMR jadi naik, tunjangannya jadi lebih optimal. Misalnya udah pada makmur semua. Apakah nantinya akhirnya gaya hidupnya juga ikutan naik atau memang tetap beli di warteg? Ya menurut aku ya mungkin sebagian kan tetap ada yang menengah atas, menengah bawah, itu kan pasti. Nggak mungkin atas naik semua nggak misalnya. mungkin. Ya paling hanya ada karena
kualitasnya atau tempatnya lebih dinaikin lagi, bisa masuk-masuk ke mall gitu kan. Dulu saya sering Mas disuruh masuk-masuk di mall-mall kayak Pondok Indah, saya sering Cuma dikontak untuk persepsinya belum ngejar ya. betul. Ngerti gue. Karena persepsinya belum ngejar, karena masih banyak yang miskin misalnya di Indonesia gitu ya. Mhm. Jadi masih butuh warteg tersebut gitu misalnya. Oh, oke. Ini oke juga ya. Tapi kalau dolar 18.000 ngefek gak buat pedagang warteg? Kalau warteg sih terutama saya kan nggak tahu urusan dolar ya. Yang Hmm. penting taunya prakteknya kita beli yang tadinya sekian jadi sekian. Tapi kan petani jadi lebih dapat duit. Kan harga petani jadi naik. Bagus dong. Suatu sisi ya. Di sisi Kebetulan- petaninya ya. Kebetulan saya petani juga. Nah, Mas. dapat kebetulan harga saya bagus petani. Saat ini malah down kan lah. Ah, kok bisa? Agar bawang merah. Kenyataannya yang ada seperti itu. Cuma gini, andai pun kita naik ya, harga naik. Tapi pupuknya naik, ya kan? Sembakonya naik, kan nggak ngefek. Nggak ngefek untung kita lebih gede. Secara logikanya untungnya tambah gede nih. Ya. Tapi kan pengeluarannya sama, gede juga. Hmm. Yang tadinya beli telur sekian jadi sekian, yang tadinya BBM 10.000 jadi sekian. Ya kan Hmm. kan nggak ada kelebihan yang lebih karena lebih naiknya tadi karena dibelanjakan lebih tinggi Oke. lagi. Itu kan akumulatif ya. Kalau hanya bawang merahnya kita ngukur bahwa dengan kenaikan dolar ini misalnya, ya nilai tukar rupiah itu tinggi bawang merah. Anda sebagai petani. Ya kalau Kan kalau sawit kan udah ngerasain tuh. Petani sawit harga lagi bagus-bagusnya gitu. Kalau bawang merah, kalau bawang merah saat ini lagi kurang bagus. kenapa? Ya. Dolar ada hubungan sama dolar? Kalau masyarakat sih tidak akan melihat itunya pada umumnya, tapi Ya. dia melihat bulan ini panen lagi banyak nggak bawang merah. Kalau panennya lagi dalam arti petaninya gitu ya, Mhm. petaninya lagi banyak banget berbarengan dipanen nih di bulan Agustus, dia turun. Oh iya, itu kan supply demand. Berarti bukan isu dolar dong. Masalah panennya aja kan. Karena Kan kalau supply-nya lebih banyak, demand sedikit, ya turun lah. iya itu aja kita lihatnya. Berarti nggak ada urusan sama dolar dong. Kalau masyarakat kampung kan nggak tahu Mas Iya. sebetulnya. Taunya Oh, obat ini naik yang tadinya 30.000 jadi 40.000. berarti bener dong. Rakyat desa nggak butuh dolar. Bukannya Hah? mereka emang bermainnya rupiah, cuma kan dia hanya belanjanya yang tadinya pupuk nih, yang sekilo tadinya 10.000 maunya jadi Oh. 20.000. Kayak saya di rumah beli cat tadinya 400.000, sekarang kok jadi 500.000. Tapi kan karena sering-sering orang lihat sering berita apa karena dolar gitu kan. Mereka sendiri kan nggak tahu dolar, sebetulnya nggak tahu dolar. Ya berarti kalau Cuma- konteks itu aja bener dong. Tidak membenarkan dengan daya belinya mereka. Mm-mm. Konteksnya adalah rakyat desa misalnya. Dalam hanya itu aja, pembahasan itu aja. Nggak lagi tentang dia beli nantinya. Rakyat desa nggak butuh dolar misalnya. Ya kalau orang sekarang kan emang kalau dolar akan pengaruh kan Iya, sama harga-harga. Oke. Cuma kalau masyarakat awam yang pendidikannya kayak saya taunya barang itu naik aja yang tadi Ah. 400 jadi 500 aja kayak gitu. Mungkin bisa Nggak disebabkan dari mengaitkan, dolar. nggak mengaitkan Oh. gitu kan. Tapi kalau orang-orang kayak di Jakarta pasti akan mengaitkan seperti itu. Berarti sekarang total yang ya anggaplah disebut juga nggak apa-apa deh karisma baharinya. Tapi yang lainnya yang menjadi kompetisi di atas ini selain warteg karisma bahari sama siapa? Anda mau sebut boleh, mau nggak sebut juga nggak apa-apa. Ya, Kan ada banyak tuh. Kalau warteg franchise dulu kan aku pelopornya kan. Ya, Pertama, setuju itu. yang lainnya pengekornya kan. Wush. Pelopor dan pengekor, bos. Aku suka keributan. Dan rata-rata yang daerah teman-teman saya sendiri sebetulnya. Kalau yang asli wartegnya ya, itu kenal semua saya. Yang pengekor sekarang Ya mereka juga merasa dia belajar dari saya. Dia sendiri yang cerita sendiri kalau ketemu. Kita akrab sama mereka. wah akrab kan? Akrab satu daerah. Sering ketemu malahan kalau di kampung. Di Tegal juga ya. Ada asosiasinya nggak sih kalian? Ada. Apa? Ada grup. Kalau dulu kan Kowarteg, Koperasi Warung Tegal, sekarang kan udah nggak ada. Sekarang kan hanya masing-masing aja. Kita juga kan ada MOU dengan warteg tertentu yang harus ada jaraknya dengan warteg merek A nih, atau merek B. Oh, ada begitu-begitunya? Ada. Jadi umpamanya mau buka di sini nih. Oh. Aku harus share ke grup sebelah yang ada MOU-nya. Ini aman nggak kalau saya mau buka cabang di sini? Ada etikanya, guys. Ah, Keren-keren. oh, ini jarak segini nggak aman. Ya saya nggak lanjutin. Begitu aman, ya berarti saya bangun gitu. Kalian tuh ada, ya terutama Mas Yudi deh. Ada rencana buat perusahaan terbuka nggak sih jadi IPO gitu? Warteg pertama yang IPO? Belum ada sih. Jadi Belum kepikiran. kepemilikan sahamnya Mungkin di
Bisa. Eranya anak saya, cucu saya bisa kali. Keren nih. Kan tidak menutup kemungkinan ke depan kan harus Iya. ngikutin kemajuan zaman kan. Kayak dulu nggak ada pakai QRIS ya pakai QRIS gitu kan. Sekarang kan harus Iya, iya. warteg-warteg sekarang harus pakai punya itu juga kan, QR juga. Emitennya KARI, Kari. Asik juga tuh. Ya kan itu oke loh, bisa lebih optimal lagi. Sebetulnya kalau permintaan kayak di luar negeri tuh ada beberapa Oh ya? sebetulnya. Bener. Cuma kan kita terbentur, kita nggak tahu tentang SDM-nya gimana ya ke sana. Terutama di Arab Saudi ya. Oke, banyak. ya ya udah mulai banyak tuh Ya karena kan masakan-masakan paling nggak Indonesia. orang-orang kita yang umroh ke sana, yang haji ke Iya. sana pengen nyari ya kan makanan-makanan Indonesia gitu kan. Target selain ke luar negeri, sekarang udah mau perluas kemana aja di Indonesia? Masih Nusantara aja dulu Ya misalnya ada yang belum dijamak gitu di Indonesia. ada sebetulnya hampir semua, cuma karena kadang-kadang SDM-nya nggak mau. Contoh permintaan Papua banyak sebetulnya. Oh iya? Cuma terbentur SDM-nya yang ke sono pada ketakutan Yang gitu. hidupin yang warga sana aja. Oh ketakutan. Ya nggak bisa. Separatis itu ya. Ya mungkin karena image-nya seperti itu. Enggak, yang warga sana aja yang kerja. ya nggak bisa juga. Kita kan maksudnya kita trainingnya di sini. Mereka kan franchise terima beres bahasanya kan, harus orang kita yang dioper ke sana. Tapi kayak di NTT, Bali mah banyak udah. Banyak ya. NTT, Lampung banyak. Oke. Ini kita tunggu nanti akan ada kemana-mana tuh ya. Mudah-mudahan seluruh Indonesia. Target berapa lagi dalam waktu dekat, berapa cabang, Mas? Sebanyak-banyaknya aku nggak Nggak target ya. Pokoknya Nggak sekarang suka. 1.000, mungkin nanti akan 2.000, 3.000 gitu ya. Wah ngeri. Ini definisi bisa bermanfaat buat orang lain. Sekarang kita hitung-hitungan. Kira-kira kalau mau franchise warteg Karisma Bahari berapa? estimasinya kalau di Jabodetabek antara 160 sampai 180 juta di luar sewa. Jadi dapat semua ya, etalase, menu 100%. semua. 100%. Udah dapat karyawan juga. Sudah. Oke. Termasuk modal. Tapi yang belum tadi sewa kiosnya. Kadang-kadang kan ada orang yang emang harus sewa kiosnya kan masing-masing nih. Kalau daerah Cilana kan mahal nih, mamanya di Fatmawati. Kalau pengen kan kadang-kadang ada investor yang Pak Yudi pengen cariin lokasi yang sewanya kisarannya 40, 30 kan ada. Oh berarti 160 juta itu di luar dari Sewa. Mau tempat sendiri boleh? Boleh. Itu disurvei kan nanti kan sama timnya Mas Disurvei Yudi? kalau tempat sendiri lebih enak karena dia sewanya dapat, bagasinya dapat. Iya maksudnya kalau tiba-tiba nggak cocok lokasinya? Ya kita ngomong apa adanya, saya ngomong logikanya begini, kenapa nggak cocoknya kasih gambaran. Oke. Tapi kalau si calon investor itu tetap maksa di situ ya nggak masalah. Wah nggak masalah tuh. Ya karena kan keputusannya semua dari tangan investor. Contoh nih, aku nyariin tempat, kalau menurut kita kan bagus nih, tapi menurut calon investor nggak suka, ya nggak jadi. Kalau Ada nggak yang gara-gara menurut investor tuh bagus, tapi menurut Mas Yudi nggak bagus, tapi tetap dipaksain, taunya nggak jalan? Ada lah. Berarti definisi ngeyel. Ya karena dia punya logikanya sendiri gitu kan. Serahin sama ahlinya berarti guys. Walaupun ahlinya kayak apapun, tetap manusia tetap ada salahnya. ada salahnya. Nggak bisa. Cuma mungkin kan ya. Mungkin karena dia lebih pengalaman bertahun-tahun, dia lebih yakin kan seperti itu. Tapi kalau orang itu pengalaman kayak apapun, tetap ada salahnya. Makanya keputusan saya balikin lagi sama calon investor. Kalau menurut prediksi kita bagus Pak, tapi saya kembalikan lagi sama Bapak sendiri, oke nggak dengan tempat ini, dengan sewa yang sekian. Biasanya kira-kira berapa tuh kebutuhannya untuk per tahunnya di luar 160 juta itu? Kita kan kalau dagang kalau sekali modal udah selesai. Enggak, biasanya 160 juta. Sewanya berapa sih setahun biasanya? Standarnya ya 4-50 lah. 4-50. Anggaplah 50 juta. Betul. Berarti siapin teman-teman 200 jutaan. Ya kurang lebih 200 jutaan. 200 juta udah bisa buka warteg Karisma Bahari. Training karyawan udah dapat berapa? Itu minimal 4 orang satu tempat. 160 juta udah dapat karyawan juga? Sudah termasuk. Yang training jenengan juga? Betul. Oh, terima beres sudah. Udah nggak ngapa-ngapain. Yang penting modal aja. Itu udah termasuk modal hari pertama udah bisa langsung running kan? Sudah, itu modal dari harga 160 sampai 180 itu sudah termasuk ya. Kenapa harganya berbeda? Karena kan kita harus lihat kiosnya. Apa yang direnovasinya lebih banyak enggak? Apa dimajukan, apa ada dimundurkan, apa ada toiletnya yang harus diperbarui, apa harus ada plafon yang itu udah termasuk tuh ya pokoknya ya. Sudah. Pokoknya di luar sewa tok. Di luar sewa itu sudah maunya 170, ya itu udah semua. 100% sudah. Di chatnya dikasih 100% sama kulkas sama TV pun sudah 100%. Oh, sama TV baru mau ngomong. Sama TV-TV-nya tuh andalan tuh, TV tabung kan? Sekarang TV tabung apa TV yang mana sih sekarang?
Kalau beli udah antik itu kalau tabung sekarang. Sekarang udah nggak ada. Semua udah dapat ya menu-menunya, nggak dikurang-kurangin. Enggak, Orek semua ada. semua 100%. Tanggung jawab pegawai kalau dia main di dalam gimana? Gimana? Ya nyolong lah inilah itu. Kan kalau dalam 1 bulan itu ada garansi dari kita. Kalau nggak cocok dengan orang kita ganti. Soalnya dari kampung banyak yang mau kerja ya. Iya. Jadi kalau mamanya Mas Yudi, ini kayaknya aku nggak cocok nih. Kurang bersih, apa kurang sopan atau apalah istilahnya gitu kan. Iya. Setelah jalan 1 bulan itu kami ganti. Pulangin lagi, cariin lagi yang baru lagi. Nah, Oke. Dan boleh kayak dikasih apa ide-ide nggak sih investor tuh? Misalnya contoh ya. Ini contoh belum tentu bisa berhasil ya. Namanya juga Iya, iseng doang. Warteg yang saya mau franchise nanti, Warteg Karisma Baharinya, misalnya kalau ada saya tuh dibuat apalah, kopdar, dibuat acara di situ, boleh nggak gitu-gitu? boleh, itu boleh. Kita promo-promo Seru tuh. juga kan boleh. Kita kan kayak contoh ya promo es teh manisnya gratis ya setiap makan yang di situ. Kan udah hampir semuanya seperti itu. Oh boleh gitu ya? Nasi Iya, nasi maksud refill nasi sepuasnya. ada juga yang Ada semacam kan seperti bisa, itu juga kalau ada. masuk ya. Bisa. Ada tempat saya tuh makan 10.000 sekenyangnya tiap hari Jumat 3 jam, ada. Oh, bisa diskusi kayak gitu gitu. Betul, tempat saya ada tuh. Jadi kalau hari Jumat tuh jam 11 sampai jam 2 tuh makan 10.000 dengan 3 menu plus minumnya apa. Oh, berarti bisa dibuat kayak gini dong. Contoh doang ya. Hitungan masuk apa enggaknya kan nanti bisa didiskusikan. Dari keuntungan 5% dari penjualan di sini kita bantu buat warga-warga yang kesulitan, korban bencana, itu boleh. Boleh dengan kesepakatan nanti dengan si SDM-nya, pekerjanya. Tapi kalau itu kan agak-agak ribet ya. Maaf aja ya. Maksudnya kalau orang-orang kita yang pendidikannya rendah dengan persen sekian persen itu mumet ngitungnya. Oke. Iya. Jadi kalau untuk gampangannya saya, Eh. contoh pas hari Jumat ya 3 jam itu makan sekenyangnya 10.000 udah. Kalau secara logika kalau secara logika manusia nggak nutup. Contohnya ya ada orang makan daging sama telur, ya kan? Iya. Sama tempe, sama es teh manis, itu kan 10.000 gitu kan. Logikanya kan modal aja nggak nutup. Tapi kalau logika manusia. Tapi kalau kita pure ikhlas, lepas, aku yakin untungnya lebih gede. Masya Allah. Atau dibatasin aja kali ya, 10.000 cuma nasi telur doang misalnya. Iya, I- kan i- berbagi kan kelasnya masing-masing nih. Ya terserah dia ya. Levelnya ya kan, Iya, levelnya iya, kayak iya. gitu. Kalau saya kalau udah lepas ya udah lepas aja. Hatinya lepas, jangan nih orang manfaatin ya makan 10.000 banyak amat, itu nggak jadi malahan. Oh, udah buruk sangka. Iya, kalau saya sendiri waktu itu masih ngelayanin malah saya ngomong kalau orang yang makannya cuma tempe orek sama telur doang padahal lagi promo gitu kan, lagi Iya. ada Jumat Berkah, saya ngomong, "Mas nggak tambahin ikan?" Kalau saya harus ngomong. Karena harganya akan sama. Karena itulah keikhlasan dilihatnya dari situ, bukan dilihat nih orang makan banyak amat sih ya, kesini Jumat doang lagi ya. Kesini Jumat Makannya doang. tiap Jumat doang. Tapi kan menurut aku itu berbagi yang tepat sasaran. Aku yakin kalau dia orangnya kenyang, kalau dia orangnya mampu tidak akan memanfaatkan sejenis itu. Cakep. Iya kan? Iya. Kalau kita udah punya sering makan ayam, sering makan daging, makan di warteg ada promo begitu, nggak ngaruh juga. Malah kadang-kadang ngambilnya cuma sayur doang sama telur, udah. Bukan Sungkan dia. ya? Iya. Malah sungkan ya, iya juga Malah lagi. sungkan. Makanya aku pikirin kalau orang seperti itu ya berarti dia membutuhkan, dia jarang makan enak ya apa aja. Jadi menurut aku tuh berbagi yang tepat sasaran kalau menurut aku. Karena di situ ada keterangannya berlaku makan di tempat. Karena dibungkus tidak berlaku. Oh, nggak boleh bungkus. Karena akan dimanfaatkan. Iya. Karena aku Mencegah punya mitigasi ya. Nah, karena aku pernah pengalaman nggak ada tulisannya begitu. Ibu-ibu pesennya sebelum jamnya udah pesen 20-30 bungkus. Akhirnya kita nyesek. Dalam arti kita akhirnya tumbuhnya berbaginya nggak ikhlas. Buat apa? Mendingan akhirnya kasih tulisan berlaku bagi makannya di tempat. Sekalipun mamanya satu keluarga 6 orang ya nggak masalah. Kan dia makan di situ semua. Oke. Jadi kalau kita berbagi terus, manfaatin menurut aku nggak jadi. Nggak Karena usah. syarat keterimanya ibadah ada 2 guys. 2 I. Ya kan? Ikhlas, ittiba. Ya, kita ikhlas sama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu kan. Udah tuh nanti Allah akan bukakan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka tuh. Betul. Wah, Gitu. mantap. Makanya. Kalau teman-teman misalnya mau tahu informasi franchise-nya di mana? Ada sosial medianya? Ini? Nah, itu aku. Makanya logonya WKB di atas. Kalau ternyata dia cuma pasang logo doang website-nya tapi ternyata beloknya kemana-mana? Bisa aja dong. Makanya Mas harus tahu Mas. Timnya ini domain wartegkarismabaharigroup.com ini punya siapa? Punya temennya? Punya timnya nggak? Itu Makanya penting loh. Beneran loh. Sekarang Ibu tuh saya pribadi. kita sering dihack loh. Sering Itu hilang. nih. Ini contoh dengan industri yang berbeda ya. Ibu saya pribadi ketipu sama oknum yang mengatasnamakan Telkomsel. Karena dia tinggal bayar SEO,
optimasi SEO lah. Hmm. Dia muncul di halaman Google. Mama saya pribadi, ibu kandung saya itu mau setting apa Telkomsel bermasalah, dia nemu di Google, langsung klik, ditipu. Nah, ini juga catatan penting buat Telkomselnya, mungkin bisa diatasi ya hal-hal demikian gitu loh. Itu oknum ya yang mengatasnamakan. Nah, makanya mungkin dari pihak-pihak provider terkait gimana caranya mitigasinya. Makanya kalau saya sendiri orang mau transfer sekarang nggak nama PT, pasti harus nama saya sendiri. Jadi orang tuh Coba lebih telusurin, ini bener nggak? Mas Yudi hafal nggak ini website namanya adalah Warteg Karisma Bahari Group? Karena ada yang mengatasnamakan seperti itu. Contoh doang Ini nih. bener ya, kalau ini bener. Ini bener ya? Ini bener. Bisa aja loh saya bikin Nanti website kliknya modal. ini pasti ada nomor sayanya di situ. Coba cek. Nomornya Ini pasti WhatsApp-nya, ada. klik aja coba. Kelihatan nomornya nggak? Klik aja langsung. Sayudi, Ya, itu nama Abdul saya. Somad siapa? Wakil saya. Oh. Jadi cuma 2 nomor ini. Lah nanti kalau orang yang WA ke saya nanti Ini nih. akan saya kasih 0877 Itu nomor 8831. nomornya itu. Nomor langsung. Nomor saya langsung. Oh. Berarti benar yang ini nih. Berarti yang langsung pasti aja di wartegbahari.group.com. Informasinya ada di situ semua ya. Coba mana kemitraan tuh. Coba buka klik. Ini kenal mukanya. Kembaran saya itu kan. Coba bawa lagi. Nah, ini bedanya apa? Ini warteg saya semua itu. Mamoka Bahari? Iya. Ya bedanya apa? Karisma Bahari, Mamoka Bahari, Subsidi Bahari. Oh iya subsidi bener. Saya pernah makan juga di Subsidi. Oh ternyata punya grupnya Karisma Bahari Punya saya juga. sama. Oh iya, selaras saya pernah lihat. Tapi jujur Mamoka saya belum pernah nemu. Mungkin nggak selewat dengan. Kalau di sini ada di Fatmawati patung kuda depannya. Iya. Cuma jujur yang paling banyak pasti yang subsidi atau nggak Karisma nggak sih? Karisma nomor 1-nya. Iya. Saya subsidi pernah makan tuh. Tulisannya begini bener, fontnya mirip-mirip. Apa? Dulu dikirim punya pemerintah. Karena subsidi. Karena subsidi. Karena saya belajarnya dari situ. Belajar di pom bensin, ngantri. Ternyata kalau yang nunggunya lama tuh bahan bakarnya disubsidi gitu. Iya. Makanya saya bikin merek itu. Jadi ada harga yang Biar bawah. apa? Tujuannya biar apa? Maksudnya kalau warteg subsidi itu kalau pengen harga yang murah, ini loh menunya sudah ditentukan. Emang Karisma Bahari udah semurah itu menurut saya ya. Masih ada yang minta lebih murah lagi. Makanya dibikin brand disubsidi. Jadi ada beberapa item. Contoh zamannya itu kopi saset aja itu cuma 2.000. Kalau di warteg normal 3.000 waktu itu ya kan. Nah, beda 1.000 sebetulnya. Nasi telur di warteg umumnya 8.000. Disubsidi 7.000. Oh, ya kita hargai juga ya. Bagi teman-teman ada yang 1.000 aja dipermasalahin misalnya. Betul. Ya nggak apa-apa, hak mereka Kan juga. orang tertentu. Makanya warteg ini harus di tempat-tempat tertentu juga. Ini pantasnya di mana, pasnya di mana gitu kan. Yang akan ngaruh itu pun. Oh. Yang akan ngaruh dengan nominal Rp1.000 gitu kan. Jadi makanya daripada nurunin harga, mendingan bikin brand baru. Bikin brand baru. Daripada berantakan tuh secara keuangan kan nantinya kan. Iya, bikin brand baru itu. Jadi kan kayak cuma nasi, telur, es teh manis ya cuma 8.000. Siapa sih nggak pengen ke situ? Tapi kalau secara holding, secara pusat, kontribusi yang paling banyak adalah Karisma tetap. Betul, nomor 1-nya Karisma. Meskipun harganya di atasnya yang subsidi Bahari. Oke. Iya. Iya. Lebih ini ke Karisma karena subsidi kan hanya beberapa item aja, semuanya sama sebetulnya. Hanya beberapa aja. Kayak bahasanya ini ada yang murah nih yang paketan berarti gitu loh kayak makanya gitu kan. Itu harganya beda-beda. Tadi yang 160 sampai 180 juta itu Karisma kan? Enggak Karisma enggak, ini sama sebetulnya secara ini mah sama. Oh, kita misalnya pengennya gue pengen subsidi aja nih Mas Yudi. Boleh aja? Nggak boleh. Tapi jujur pasti orang lebih kenalnya Karisma ya. Kan pasti akan ngaruh di daya tarik ya. Betul, branding soalnya ya. Oh, mendingan Karisma atuh. Iya kan? Harusnya dibedain kali, Mas. Misalnya enggak Kak, karena aku tuh belajar putar. Nah, ini ngaruh nih di daerah tertentu. Makanya sebelum aku di franchise kan, aku praktekin untuk saya sendiri. Iya, enggak. Maksudnya kalau 100 logikanya 160 juta Betul, dapat dengan harga yang Karisma, sama. dapat subsidi, dapat Mamoka ya mending gue pilih Karisma. Betul. Maksudnya kan kali kalau disubsidi mungkin 120 juta gitu. Enggak gitu. Enggak, sama. Tapi ada orang yang mintanya malah itu. Oh, subsidi. Karena dia waktu itu di daerah Jakarta Timur dekat kampus. Oh, Pak. Dia ngaruhnya dekat anak sekolah katanya. Ya terserah kan Terserah gitu. dia. Terserah dia. Ternyata di situ dekat kampus, dekat anak-anak sekolah gitu kan. Mungkin akan ngaruh kan. Misalnya saya punya duit 360 juta.
180 jutanya saya pengen Karisma Bahari, 180 juta yang kedua saya pengen subsidi Bahari. Boleh kan? Ya boleh. Boleh-boleh aja ya? Boleh. Oh, paham. Balik modalnya berapa lama sih, Mas? Terakhir deh. Saya mau tahu. Enggak, ya kan pasti yang ditanyain ini return on Betul, BP kan investment-nya. ya rata-rata BP-nya. pada umumnya seperti itu. pada Iya, umumnya 180 seperti juta. itu. Balik modal berapa lama? Ini kan terlepas dari berhasil dan tidaknya tetap ada ya. Oh iya, Resiko iya. tetap Itu ada. udah Kalau resiko kalau kita qadarullah. ngomong bicara standar 2 tahun. Bicara standar ya. 2 tahun ya. Itu bicara standar. Kalau bicara lagi bagus-bagusnya 1 tahun bisa balik. Apalagi beli dijalani sendiri, itu lebih cepat. Lah kan saya pengen terima beres. Nah, betul. Makanya kan kalau orang-orang kampung saya kan rata-rata di ini sendiri. Kalau orang-orang franchise ke sini kan Oh, jadi bisa Kenapa juga ya? ya? Saya punya orang kepercayaan 4 orang. betul. Mas, saya bayar sekian, tapi nego deh kan orang-orang dari saya. Enggak, itu nanti bagi hasilnya bisa 50-50 atau terserah Mas Dery sendiri. Makanya nih saudaranya, adenya, ponakan Ya. yang mau jualan saudara saya sendiri. Ya, Paling orangnya Mas Dery saya training aja. bisa juga. Bisa. Oh. Saya training, udah terserah bagi hasilnya gimana, apa dia cuma gajian doang ya terserah aja. Oh, bisa diatur begitu. Bisa, karena kan kadang-kadang pengen kan keluarganya Oke. sendiri ada yang nganggur mungkin tapi bisa kuliner, akhirnya dia pakai saudara sendiri bisa. Atau mungkin ya memang dia percayanya sama saudaranya sendiri Betul, gitu ya. bisa terjadi. Oke, itu bagi hasilnya sama Karisma Bahari berapa persen? Kalau- Saya investor berapa persen? Nggak ada royalti sepeser pun, Mas. Enggak ada. Nggak ada, seumur hidup satu tempat. Loh, jadi 100% dong? Betul. Jadi contoh Mas Dery di sini nih, ya kan? Buka cabang di sini nih. Ini misalnya Cilandak nih. Ya betul nih di sini nih. Ya kan udah bayar kita kan 100 sekian nih mamanya kan. Anggaplah 180 juta lah. Betul lah, 180 juta. Nggak ada royalti serupiah pun nggak ada ke Lah, kita. jadi Kita hanya jual putus saja, Mas. Oh, jual putus. Seumur hidup, jadi itu udah masuk semuanya buat saya. Betul. Nanti saya ngatur gaji-gajinya karyawannya. Kalau emang dikelola oleh keluarganya Mas Dery. Tapi kalau dikelola orang kita itu 50-50. Tapi bukan sama saya ya, tapi dengan SDM yang saya bawa. Oh, hitungan 50-50 tuh gimana ya? Nih contoh, sewanya 60 juta. Contoh ya. Sewanya nih sewa kiosnya 60. 60 dibagi 12 ketemunya 5 juta per bulan berarti nih ya kan. Mamanya dalam sebulan ada duit 15 juta. Kotornya nih. Wah, buat sewa 5 juta, Mas Dery yang megang, Ya. investor kan. 5 juta buat karyawan. Untuk gampangannya aja lah kita ngomong ya. 5 juta buat karyawan, sisanya 5 juta. Ya udah yang 5 juta ini dibagi investor sama pengelola. Oh. Pengelola itu suami istri. Kalau karyawan 2, mamanya kan dia tetap gaji. Mau rame mau sepi dia gaji. Tapi kalau pengelola dia sistemnya bagi hasil. Makin banyak ya makin banyak bagi hasilnya. Oh, coba ya saya luruskan ya di sini ya. Betul. Berarti saya 180 juta itu udah dapat pengelola juga. Udah. Pengelola itu ikut dapat bahasa kasar saham. Dia hanya bagi hasil aja setiap bulannya. Iya kan, bagi hasil itu si pengelola ini. Si pengelola berarti kayak direkturnya lah. Nah, Udah dapat tuh di dia situ yang tuh. nangani semuanya itu. Boleh dari saya? Gimana? Boleh dari saya? Orang saya? Boleh. Tapi orangnya Mas Dery mampu nggak? Oh, oke. Istilahnya kan harus di training dulu. Boleh banget. Bisa di training dong. Misalnya nggak mampu diajarin. Ya diajarin sampai mampu bisa. Lah yang 4 orang tadi belum termasuk pengelola. Bukan, kalau pengelola itu suami istri. Dipastikan harus suami istri. Nggak boleh single. Ya kan? Siapapun itulah. Misalnya adik saya sama istrinya. Kayak gitu, boleh. Boleh. Kenapa saya nggak boleh single? Dari pengalaman contoh duda sama janda gitu kan. Jadi masih mikir malam minggu, masih mikir nyari-nyari pasangan gitu kan. Oke. Jadi akhirnya kurang fokus. Oh, tuh ingat ya, harus yang suami istri. Perihal kalau dia nikah lagi, ketemu sama pelayan wartegnya. Dulu, jadi aku cerita nih, ada pengalaman. Hey, si Kipri seneng banget. Nih, di kantor kita ada soalnya nama komunitas ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nama komunitasnya adalah PLLIMW. Persatuan Laki-Laki Ngincar Mbak Warteg. Nih dia nih. Saya tahu mukanya. Ayo, Anda punya ide kan? Pasti yang ngincer yang daster-daster kan? Dasar. Nggak komitmen, fokus. Itu urusan lu pribadi lah di Makanya luar. kan kita kalau daftar di kampung, kan banyak orang daftar jadi pengelola tuh suami istri. Oke. Saya harus dia melihatkan surat nikahnya. Oh. Karena dulu aku pernah pengalaman ada tetangga. Ya aku percaya kan. Ya udah Giran berangkat di sono, lah istrinya nyamperin ke rumah.
Mas Yudi itu kan bukan istrinya, itu istri mudanya, saya istri. Udah bujuk deh, akhirnya aku balikin. Dibalikin. Ya, dia istrinya kan protes sama saya, istri sahnya. Ternyata suaminya nikah siri. Yang diberangkatkan adalah bini mudanya. Lah saya kan waktu daftar suaminya doang yang kita kenal. Saya kan nggak kenal istrinya. Tiba-tiba istri sahnya ke tempat saya ngadu. Lah saya kan nggak perlu, karena saya kenal ya, emang tetangga. Nggak perlu lihat surat nikah kamu dong, nggak perlu kan. Tadinya ternyata di luar sepengetahuan saya dia punya istri muda yang saya nggak tahu gitu kan. Apalagi Ternyata nikah yang siri nggak diberangkatkan. ada buku nikahnya ya. Sekarang harus ada wajib. Iya kan, karena kalau dari nikah pengalaman. siri kan secara agama mungkin sah, tapi secara catatan sipil di Indonesia Iya, kenapa nggak ya? saya nikah siri nggak mau? Kenapa ya? Karena takutnya tadi pengalaman tadi. Konflik ya. Iya, jadi akhirnya warung tuh berantakan, berantem. Jadi ada berapa kali, ada 2 apa 3 kali saya ngalamin begitu. Jadi sekarang ada punya aturan. Kalau emang suami istri tinggal foto surat nikahnya, KTP sesuai enggak? Tuh. Habis. Harus yang suami istri sah. Yang diakui oleh negara. Jangan siri ya berarti ya. Yang kan peraturan di sini. Kan peraturan Saya di nggak sini. lagi bahas tentang Peraturan sah yang di lain mata gitu kan. agama itu, saya nggak lagi bahas itu. Iya. Kan terserah Mas Yudi lah punya aturannya. Ya karena pengalaman itu tadi ternyata ada istri sahnya. Harusnya kan Wah. istri sahnya dianggurin, malahan kan nggak dikasih pekerjaan yang istri muda. Aduh aku jadi Mas Yudi, ini nggak paham. Ini saya ajarin nih ya. Iya. Anda tuh kan tadi ngajarin saya harus berpositif thinking, berbaik sangka. Siapa tahu dia nih, suami ini sama istri mudanya bekerja lewat warteg, nanti seluruh penghasilannya buat istri tuanya. Tapi kan karena Mungkin nggak? kan protes. Kalau nggak ada protes itu nggak masalah. Bini tuanya kan protes. Oh, berarti nggak dapet jatah? Iya. Aduh. Lah masalahnya karena bini tuanya yang protes. Iya. Tapi kalau misalnya bini mudanya ikhlas, nggak apa-apa, aku ikhlas buat Iya, ngidupin istri masalah juga tuamu, buat Mas. dia. Yang penting berarti dua-duanya harus dia maju ke daftar ke saya dulu gitu kan. Ini istri yang pertama, ini istri yang kedua, itu mah nggak masalah juga kalau emang masalah ya. dua-duanya oke. Sejauh ini biasanya istri muda mau buat istri tua nggak sih? Berbagi gitu. Nggak ada yang tahu kan, siapa tahu ada gitu ya. Ada. Oke. Berarti pokoknya pengelola suami istri. Iya. Terserah lah. Ada juga yang duda tapi harus punya anak perempuan yang dewasa. Oh, ada aturan lagi. Ada apa nih? pengecualian. Kok jadi banyak Ada aturan juga ya? yang janda Heeh. harus punya anak laki-laki untuk menggantikan bapaknya. Karena kan kalau belanja jam 3 pagi, jam 2 kan kasihan kalau ibu doang. Terus kalau duda, kenapa harus punya anak perempuan? Karena nanti pembantunya takut kalau si ininya cowok semua gitu kan. Kalau ada wanita cuma satu. Makanya antisipasinya seperti itu. Apalagi ya. Bentukannya kan kita nggak pernah tahu. Bener kan? Fitrah Iya. manusia ya. Mm-mm. Bisa request nggak? Tadi Apis nanya. Mm-mm. Ini titipan pertanyaan doang. Titipan pertanyaannya. Izin ya Mas Yudi ya. Emang nih Apis nih kadang suka kayak ngerepotin saya aja sebagai pembawa acara. Dia nanya, boleh request nggak? Kan berempat tuh. Cewek-ceweknya yang begitu. Bawa sendiri berarti ntar. Boleh nggak? Nih dia nih. Kalau saya mah ikutin Mas Yudi aja. Yang request, yang waktu itu kan habis pernah ceritakan, Pak makan di warteg sini aja. Ih, kenapa sih ngajak-ngajak? Pantesan nih mau warteg itu mulu. Boleh request begitu? Gak bisa sih karena kita nyari SDM-nya susah, boro-boro milih. Tuh. Dapat aja udah alhamdulillah. Tuh gitu. nggak bisa Fit. Udahlah, jadi paksa-paksain lah. Ya kan? Dia mau pakai daster, mau pakai apa terserah dia. Jangan diatur-atur. Kalau pengen yang bagus-bagus soalnya digias gitu kan. Pameran mobil. Jangan lupa pakai kacamata Ray-Ban. Kenalan tuh bareng sama Ebem bikin konten. Pokoknya intinya kalau emang niatnya ibadah Niatnya kan kerja, kerja. niatnya yang bener. Jangan request sana request sini apa segala macemnya. Ya kan, udahlah ikutin aja kan, kita kan emang mau nyari cuan bareng-bareng. Iya. Gitu ya. Detailnya ada di sini teman-teman. Klik aja langsung, nanti training semuanya udah diaturin. Ya kan. Tapi emang rata-rata template-nya izin ya, mohon izin ya. Nggak maksud untuk membahas masalah gender. Pastilah harus cewek ya Apa aja tuh? yang ngelayanin gitu ya. Gak mesti juga sebetulnya kalau sekarang. Cuma kan kebanyakannya. Enggak, maksudnya apakah itu bagian dari daya tarik?
Enggak juga, cuma kadang-kadang kita Kan perempuan kan bagian malam lembut biasanya gitu. kalau yang 24 jam, kan kita mayoritas 24 jam Oh ngeri itu. ya, Kalau bisa takut ya? kadang-kadang cowok malamnya, siangnya mungkin Sip-sipan. bagian sip-sipan kayak gitu. Kalau Mmm, dari daerah selatan kan lumayan bagus dan lumayan aman juga sih. iya iya. Daerah-daerahnya itu biasanya, ada cowoknya ada ceweknya juga. Oh, oke. Meskipun bisa request saya mau cewek semua deh gitu, Ya atau saya mau bisa cowok ya. semua deh, Mhm. bisa aja. Iya benar, kalau saya mah cowok semua, menjaga fitnah kalau saya. Cowok semua yang jadi satpam, dalamnya cewek juga. Tetap ujung-ujungnya mbak-mbak juga ya, pengennya ya. Siap, Mas Yudi makasih ya. Iya. Ya, nanti seperti kita ada obrolan lebih lanjut. Kita kasih solusi.